Episode 86 Lagu Light Sword. Wajah Solomon berubah. Perbedaan antara waktu ketika dia merasakan bahaya dan ketika musuh bergerak sangat singkat sehingga tidak bisa dipahami. Itu hanyalah aroma bahaya, seperti secercah cahaya dalam kegelapan yang luas, tetapi pada saat itu, niat membunuh musuh melambung dan membeku menjadi kenyataan, seperti matahari yang tiba-tiba menyilaukan di langit malam tanpa pertanda apapun. Musuh sepenuhnya tidak keberatan mengungkapkan diri. Apa yang tidak dia harapkan lagi adalah bahwa target lawan tampaknya adalah dirinya sendiri. Bagaimana mereka tahu kalau aku ada di sini? Apakah posisi aku dikompromikan? Apakah aku mengungkapkan cacat? Dia tidak punya waktu untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, karena niat membunuh yang tajam tampaknya ditujukan langsung ke kepalanya. Bahaya yang kuat segera membuat jantung Solomon berdebar. Jika ada jenderal militer yang menghadapi fluktuasi tiba-tiba, menghadapi niat membunuh yang begitu berat, mereka akan bingung. Salomo yang dikenal menakutkan itu segera menunjukkan kehebatannya. Kumpulkan cahaya. Raungan kuat Solomon tiba-tiba muncul dalam kegelapan, menyebabkan semua pengawal pedagang barat tertangkap basah, sementara anggota Lacerator semua secara naluriah terangkat. Semua siap dilengkapi dengan senjata mereka yang paling sesuai, mereka bergegas menuju Solomon. Lampu perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada posisi Solomon seperti hujan, menyebabkan Solomon terungkap dari bayang-bayang. Salomo sama sekali tidak panik, dan tanpa sadar ia punya rapier perak di tangannya. Dia menjadi serius, silver rapier di tangan melintas, menghasilkan busur petir, seolah-olah cahaya pedang perak memiliki kekuatan yang menarik, menyebabkan lampu perak di udara berkumpul ke arah pedang perak. Dinding di depan Salomo dihancurkan menjadi bubuk. Solomon menghirup dan menarik perutnya, dan menebas rapier peraknya. Cahaya perak yang turun seperti hujan menyatu menjadi bola perak berukuran keranjang anyaman pada saat yang tepat, dan rapier perak yang menebas, menghantam. Bola perak seperti cambuk. Bola perak itu meledak. Bang! Sinar cahaya perak melonjak seperti arus yang kuat, mengalir ke depan dengan keras. Blue Wind City yang awalnya dalam kegelapan, segera menyala. Begitu dia bergerak, Salomo tidak akan menahan diri, dia sudah bersiap untuk itu, ledakan tiba-tiba dari cahaya perak tidak mempengaruhi penglihatannya, tetapi 90% dari waktu, musuh akan dibutakan oleh ledakan cahaya yang tiba-tiba. Tetapi perasaan bahaya yang mendalam di hatinya tidak membuatnya menahan diri, terlepas dari apakah serangannya telah memengaruhi musuh, ia segera mundur. Ketika mereka memilih lokasi, dia sudah memilih rute retret terbaik. Baginya, dia tidak pernah hanya memikirkan kemenangan, pelajaran yang telah dia pelajari melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya bergerak seperti kilat melintasi langit. Membentuk garis Z. Solomon yang menggeser dirinya dengan kecepatan tinggi melirik tempat di mana Gater Light telah mendarat. Ada hugenik di tanah, lubang yang dalam membentang lebih dari 30 meter, meninggalkan sisa-sisa dinding hangus hitam. Tidak ada mayat. Tidak ada yang menabrak. Mata Salomo mengerut, hatinya sedikit bergetar. Baru saja, aura musuh terlalu kuat, dan dia dengan aman mengunci posisi musuh, atau apakah itu hanya tipuan? Sesi. Aura bilah merah menyapu melewati tubuhnya yang mundur, dan menyapu dua penjaga pedagang barat, menyebabkan dua aliran darah menyembur keluar, dan sebelum darah bahkan bisa bergerak, itu sebenarnya diserap ke dalam belade aura merah. Aura bilah merah yang tidak menghilang secara diam-diam menembus ke dinding, yang diiris dengan mudah menembus biskuit, hancur menjadi bubuk secara instan. Keringat dingin segera menyelimuti Salomo. Aura bilah merah terlihat sangat biasa, tapi itu sangat aneh. Selanjutnya, Gater Light bahwa mereka melepaskan tidak melukai musuh sama sekali. Gater Light adalah teknik yang dibuat oleh Solomon, itu sangat kuat dan mampu menyerang di suatu daerah, selama musuh berada di dalam area, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Salomo mengubah pikirannya, dan terus bergerak seperti kilat, ke posisi yang telah disiapkan sebelumnya. Saat dia mencapai, wah, dia langsung dikelilingi oleh bawahannya. Solomon menghela nafas lega, akhirnya dia merasa jauh lebih aman. Mata Jize berubah dingin, dia jengkel karena serangannya meleset. Tang Tian tidak peduli dengan suasana hati Jize, reaksi lawannya cepat, serangan baliknya dan ancaman penentu semuanya mengejutkannya. Sejak dia mendapatkan pencerahan pada armor dewa, dia seperti dewa perang yang sejati, dan tidak ada musuh yang bisa lolos dari genggamannya. Dengan demikian, kinerja Solomon menyebabkan sedikit fluktuasi dalam kondisi mentalnya yang masih tenang. Tapi sedikit fluktuasi ini menyapu sejenak, dan dia kembali tenang. Dia berjingkat-jingkat sedikit, di bawah aliran Laut Rats, God Armor Army tiba-tiba menghilang ke udara seperti bayangan. Salomo bergetar sedikit, tanpa banyak rasa takut di hatinya. Gelombang kapan terakhir kali aku ditempatkan dalam situasi yang begitu sulit? Gelombang dia tidak bisa lagi mengingat. Selama seluruh pertempuran, dia tidak melihat musuh-musuh, yang bergerak dalam kegelapan dan memberinya rasa bahaya yang sangat kuat, seolah-olah mereka bila menari di udara, bisa menyerang kapan saja. Dengan ketakutan yang melekat di hatinya, kegembiraan yang jarang terlihat muncul, gelombang sudah begitu lama sejak aku merasa sangat bersemangat. Gelombang.
Gelombang pertempuran baru saja dimulai gelombang, dia menyipitkan matanya dan mengeluarkan suara mendesis yang aneh, seperti ular berbisa bersembunyi. Sesi. Seperti sekelompok ular yang menari, banyak lampu perak muncul ke permukaan, satu muncul dari mata Salomo, seolah-olah ia adalah Raja Ular, memancarkan jantung yang berdebar dingin. Cahaya perak terbang ke arahnya seperti kepingan salju dan memasuki rapier peraknya. Cahaya perak yang kuat membungkus pisau rapier, menyebabkan pisau tipis dan tajam menghilang, seolah-olah Salomo memegang kata cahaya. Pada saat yang sama, penjaga yang diposting di posisi berbeda semuanya menyala. Jumlah penjaga bervariasi, kelompok-kelompok dengan orang yang lebih sedikit memiliki sekitar 10, sementara ada 50 hingga 60 di kelompok lain, semuanya bersinar dengan cahaya perak. Cahaya perak di sekitar mereka merembes keluar dengan cepat, menghubungkan ke cahaya perak rekan mereka, membentuk resimen cahaya perak yang besar. Dalam kegelapan, lebih dari 10 resimen lampu terbentuk. Tang Tian sekali lagi terkejut, resonansi, dia merasakan resonansi yang sangat kuat. Pedang ringan musuh telah menghasilkan resonansi yang kuat dengan resimen cahaya. Resonansi telah mempengaruhi energi di sekitarnya, menyebabkan tempat mereka menjadi melambat. Mata tenang Tang Tian menyala. Dalam visinya, resimen cahaya dengan cepat berubah, menyebabkan resonansi dengan pedang cahaya menjadi lebih masuk akal. Niat membunuh di udara melonjak pada tingkat yang mencengangkan, seolah-olah sesuatu yang berbahaya keluar. Gelombang itu kuat. Gelombang. Tanpa ragu-ragu, tanpa menunda, Tang Tian memulai serangan baliknya. Resonansi yang tampaknya sempurna dengan cepat terurai di dunia di matanya, satu demi satu dari Invisible Ripples ditangkap olehnya. Tang Tian memuji mereka di benaknya. Harus dikatakan, pemahaman musuh tentang resonansi energi sangat mendalam, untuk dapat membuat jenis resonansi seperti itu. 16 resimen cahaya seperti 16 amplifier, sementara pedang cahaya di tangannya adalah sumber, resonansinya terus-menerus menguat dengan 16 resimen cahaya yang berlaku. Gelombang tapi, tidak ada serangan kebal. Gelombang. Kilatan cahaya melintas melewati mata Tang Tian, dan seolah-olah dengan pikiran, 200 armor tentara dewa mekar keluar seperti bunga, berpisah ke arah yang berbeda. Setelah menerima pesanan dari Lautrats, ke-200 pria itu mengambil tindakan pada saat bersamaan. 200 aura cahaya berwarna berbeda tiba-tiba meletus di langit. Pedang ringan Solomon menggigil bersamaan dengan 16 resimen cahaya. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Gelombang resonansi. Gelombang. Gelombang 200 serangan musuh benar-benar membentuk resonansi. Mereka menggunakan resonansi untuk mengganggu resonansi aku. Gelombang. Reaksi pertamanya adalah, gelombang mustahil. Gelombang. Apa yang dia rasakan tidak mungkin bukanlah kecepatan serangan balik musuh, tetapi pemikiran untuk menggunakan resonansi untuk menghitung resonansi. Apa yang dia rasakan tidak mungkin adalah 200 serangan yang ada dalam segudang warna jelas merupakan atribut energi yang berbeda. Gelombang bagaimana campuran energi seperti itu membentuk resonansi energi. Gelombang. Itu sepenuhnya keluar dari pengetahuannya. Tiba-tiba, perasaan dingin terbentuk di dalam hatinya, gelombang siapa orang-orang misterius ini? Gelombang. Gelombang apakah mereka benar-benar bandit? Mustahil. Tidak mungkin ada bandit yang kuat seperti itu, pemahaman mereka tentang resonansi energi jelas tidak di bawah aku. Kekuatan yang mereka miliki jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang bandit. Gelombang. Gelombang elit kuat seperti itu. Hanya tempat lain yang memilikinya, tempel. Gelombang. Gelombang apakah mereka bergerak melawan pedagang barat? Gelombang. Semua pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi dia dengan cepat menekannya, perebutan kekuasaan di tingkat atas tidak berhubungan dengannya. Dia hanya punya satu pertimbangan, yaitu menyelesaikan misi. Gelombang kuil. Gelombang. Gelombang ini juga agak sulit untuk memiliki kesempatan untuk bertarung dengan lawan seperti itu. Ayo, aku ingin melihat siapa yang mengerti tentang resonansi energi lebih dalam. Gelombang. Mata peraknya menunjukkan ekspresi mania, punggung Solomon basah oleh keringat, tetapi wajahnya yang jahat sangat menyeramkan. Resonansi telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, pedang cahaya di tangannya berdengung pada frekuensi yang cepat, yang merupakan batas yang bisa dia kendalikan. Gelombang sudah waktunya. Gelombang. Dia mengangkat pedang ringan itu 1 inci pada satu waktu, gerakannya sangat lambat, seolah-olah pedang itu menimbang berat badan dan berat badan. Sekelompok 50 penjaga yang memegang resimen cahaya perak mereka bergetar ketika seberkas sinar perak keluar dari mereka, dan ketika itu setengah terbentuk, semua orang terkejut melihat bahwa itu adalah pedang cahaya. 16 kelompok penjaga, membentuk 16 pedang cahaya yang bersenandung bersamaan. Bas. Dengungan jantung yang berdebar benar-benar membanjiri seluruh Blue Wind City. Setelah melihat adegan itu, semua warga Blue Wind City yang dikejutkan oleh keributan, semua mengambil napas dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Johnson yang bersembunyi di menara itu seperti patung es, wajahnya pucat pasi.
nama yang terlintas di benaknya, gelombang Lacerators Mercenary Army. Gelombang. Gelombang itu teknik pembunuhan Lacerator Army yang paling terkenal, Light Sword Wildsong. Gelombang. Gelombang mereka benar-benar membawa Lacerators bersama mereka. Gelombang. Jika dia tahu bahwa Lacerators ada di sekitar, dia pasti akan memikirkan cara untuk membuat Tang Tian menghentikan rencana. Dia sangat kesal, gelombang sialan, aku tidak merasakan Lacerators ada di sini ketika aku pergi untuk mencari di hari ini gelombang, dia sangat tidak senang dengan kegagalannya. Dia tahu betapa kuatnya Lacerator, bukan dari orang lain, tetapi bahwa perdagangan Machefield pernah bertempur dengan mereka. Dia memiliki kesan mendalam dengan tentara veteran yang kejam dan tanpa ampun, terutama kekuatan mereka. Dalam penugasan itu, mereka tidak menggunakan teknik pembunuhan mereka, tetapi menyelesaikan misi mereka dengan sempurna. Dia tidak pernah berharap bahwa niat mereka untuk bertarung di kota akan bertemu Lacerators. Ini salahku. Sialan ini. Apakah itu jebakan? Dia tiba-tiba menyadari, dan tangan dan kakinya menjadi dingin hingga suhu di bawah nol. Warga yang kaget juga memiliki orang yang mengenali Light Sword Wildsong, mereka semua mengalahkan keras kepala, tetapi di tengah-tengah kejutan itu adalah sukacita. Mengetahui bahwa pasukan Lacerator yang terkenal di penjara di Blue Wind City, itu membuat semua warga merasa lebih aman. Apa yang membuat semua orang merasa paling aman adalah bahwa Lacerators tampaknya akan bekerja dengan kekuatan penuh, bahkan menggunakan teknik membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Berapa banyak tentara yang bisa bertahan hidup, Light Sword Wildsong? Mereka benar-benar percaya diri dan bersemangat. Tapi tidak ada yang bisa melihat ketakutan yang tak terlukiskan terungkap di mata perak Salomo. Teknik pembunuhan Lacerators Army yang paling terkenal, teknik pembunuhan Gold Rank Army. Teknik membunuh tentara hanyalah perkataan biasa, sering merujuk pada taktik yang sangat kuat dan istimewa, dan kartu truf tentara tertentu. Di galaksi suci-suci, di mana pasukan berkuasa, pengembangan taktik tentara memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya. Teknik-teknik pembunuhan tentara adalah hasil dari sejarahnya, taktik-taktik yang begitu kuat dapat dengan mudah mengubah gelombang pertempuran, tetapi prasyarat bagi mereka sangat keras. Suatu hari nanti kekuatan cerukan tentara itu, beberapa akan menghasilkan jumlah beban yang mencengangkan pada jenderal militer, beberapa bahkan menyebabkan cedera. Jadi, jika itu tidak diperlukan, tidak ada pasukan yang akan menggunakan teknik pembunuhan mereka, dan itu adalah alasan mengapa semua orang percaya diri terhadap tentara Lacerators. Setiap teknik pembunuhan angkatan darat berbeda, dengan jenderal militer berbeda, prajurit berbeda, tentu saja, teknik pembunuhan tidak pernah sama. Kekuatan teknik membunuh tentara dari tingkat yang sama sekali berbeda, sehingga memiliki nilai yang ketat, dari tingkat perunggu biasa, ke tingkat perak, ke tingkat emas, dan yang tertinggi adalah unik. Teknik pembunuhan Gold Rank Army akan segera menjadi fokus semua orang di seluruh Secret Site Galaxy. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa menggunakan teknik membunuh peringkat emas adalah prasyarat untuk menjadi seorang letnan jenderal. Di Departemen Internal Kuil tempat jenius meluap, teknik pembunuhan Gold Rank Army adalah gerbang ke dunia yang kuat. Bagi warga, jenderal militer yang menggunakan teknik membunuh tentara tingkat emas sangat jarang, dan bakat Salomo adalah salah satu dari jenis itu. Jika bukan karena Salomo menjadi sangat kejam dan membunuh, sehingga tidak disukai oleh kuil, ia akan lama direkrut oleh mereka. Salomo tidak suka dikontrol, ia telah menciptakan Lacerators sendiri, dan dengan cepat menariknya menjadi salah satu tentara bayaran paling terkenal di benua bela diri yang terhormat. Tentara bayaran mengadakan law. Posisi-posisi di benua bela diri yang hancur, karena sistem militer di benua bela diri yang terhormat sangat berkembang, dengan banyak pasukan yang hadir di peringkat yang berbeda. Sejarah yang kuat dari yang terhormat marsial adalah salah satu yang penuh dengan perang, dan banyak dari pasukan mereka syarat dengan prestasi militer, dengan banyak tentara perak memiliki kemuliaan. Dalam lingkungan seperti itu, posisi tentara bayaran hanya bisa sangat banyak, karena mereka sebagian besar dibuat untuk melayani bisnis kaya. Lacerators tidak melakukan itu, karena Salomo, karena Light Sword Wildsong. Pertama kali Light Sword Wildsong muncul, itu mengguncang seluruh benua bela diri terhormat. Teknik membunuh tentara peringkat emas yang muncul dari tentara bayaran, itu adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan nama Laskar melambung. Pedang cahaya perak yang mempesona terbangun dalam kegelapan, resonansi yang menyebabkan jantung semua orang berdebar, yang besar mungkin menyelimuti seluruh kota. Seperti yang diharapkan dari teknik pembunuhan pasukan peringkat emas. Semua orang membuka mata mereka dengan kaget dan kagum, sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kesempatan untuk bisa menyaksikan secara pribadi teknik membunuh pasukan peringkat emas hanya bisa menjadi sebuah pertemuan dan tidak pernah dicari. Semua orang dipenuhi dengan kepercayaan diri, periode yang tidak stabil membuat semua orang takut, karena mereka semua berharap Lacerators akan mundur. Orang yang paling senang tidak diragukan lagi adalah Richmond. Merekrut Lacerators adalah risiko yang dia ambil, jika tidak terjadi apa-apa, mereka akan menghabiskan uang itu tanpa bayaran, dan musuh-musuhnya pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya.
Dia benar. Cahaya perak yang mengesankan dan megah di matanya membuatnya bersemangat. Gelombang, siapa yang bisa menghalangi kekuatan menakutkan seperti itu? Gelombang. Jika mereka mampu menghapus bandit yang kuat, kontribusi besar akan memungkinkannya untuk naik beberapa peringkat, dan memungkinkan dia untuk masuk ke lingkaran inti. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Itu adalah mimpi yang telah diimpikannya berkali-kali, dan akhirnya dekat dengannya dalam jarak yang bisa dijangkau. Gelombang, ketika aura cahaya ini menghilang, mimpiku akan menjadi kenyataan. Gelombang. Tubuhnya bergetar tanpa sadar, napasnya menjadi cepat, mata terbuka lebar, itu adalah momen paling indah baginya, dan dia tidak ingin melewatkan detail apapun. Gelombang sangat indah. Gelombang. Tang Tian tanpa ekspresi. Resonansi energi musuh benar-benar unik. Fitur yang paling istimewa adalah resonansi musuh tidak pada frekuensi tetap, tetapi diperkuat melalui resonansi. Setelah diperkuat, itu akan mencapai resonansi lain, dan diperkuat sekali lagi. Secara teori, jika loop ini berlanjut, itu akan menjadi jauh lebih kuat. Tapi Tang Tian tahu bahwa itu tidak mungkin menjadi tak terbatas, tetapi itu bukan poin utama. Poin utamanya adalah, mereka telah memilih musuh yang salah. Bagi God Armor Army yang dilahirkan dari Sindomain, resonansi energi, dalam perspektif hukum, sebenarnya jauh lebih sederhana. Adapun untuk mengendalikan energi, itu adalah latihan kasar yang mereka lakukan setiap hari sejak mereka melangkah ke galaksi Sein Suci. Ketika pedang cahaya itu melepaskan jantung yang berdebar kencang setelah beresonansi, cahaya perak yang menyilaukan itu mulai menyebar dengan kecepatan luar biasa seperti racun. Bahkan segudang aura cahaya yang dilepaskan oleh 200 lelaki itu perlahan terkorosi. Cahaya perak melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh Blue Wind City. Mengerikan sekali, Light Sword Wild Song. Setiap orang yang menyaksikan semuanya mengambil napas dalam-dalam, kekuatan korosi energi belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka telah melihat akhir, pada saat perak sepenuhnya meresap, akan menjadi saat kematian sang pandir. Cahaya perak yang menyilaukan telah menjadi satu kesatuan, lautan cahaya perak telah menjadi begitu kuat sehingga bahkan ketika orang-orang memalingkan muka dan ke kejauhan, mata mereka masih akan agak buta. Semua orang terkejut, tetapi menjadi lebih percaya diri. Cahaya perak yang menyilaukan membuat tanah di bawahnya gelap tak tertahankan. Di dalam titik buta inilah butir-butir keringat mengucur dari hidung Solomon. Matanya terbuka lebar, dengan rasa takut. Gelombang, bagaimana ini mungkin? Gelombang. Undulasi energi musuh sebenarnya perlahan mendekati mereka. Gelombang, apa yang mereka coba lakukan? Gelombang. Segudang aura cahaya secara bertahap berubah perak, dan di luar, itu adalah kekuatan unik Light Sword Wild Song, tetapi, Salomo tahu bahwa itu bukan energi musuh yang terkorosi, tetapi energi musuh yang terus-menerus mendekati gelombang energi pedangnya. Jika bukan karena dia secara pribadi mengalaminya, dia pasti tidak akan pernah percaya bahwa akan ada taktik yang aneh. Dia menciptakan Light Sword Wild Song, gelombang energi adalah salah satu dari jenis, dan gelombang energi perak yang terus beresonansi selalu berubah, karena itu mampu melepaskan gelombang energi unik dari teknik. Itu benar-benar membalikkan pengetahuannya, karena musuhnya benar-benar menirunya secara instan. Bukan hanya cahaya perak pedang cahaya yang tidak membahayakan musuh, tetapi tampaknya juga telah menemukan energi yang terkait dengannya, dan bergabung dengan cahaya perak musuh. Salomo memaksa dirinya untuk tenang, karena musuh sebenarnya dapat menemukan metode seperti itu untuk menghindari bahaya. Light Sword Wild Song, dia tahu bahwa mereka kuat. Gelombang, tapi, berapa lama kalian bisa bertahan? Gelombang. Resonansi terus-menerus, dan cahaya perak selalu berubah. Semakin jauh ia pergi, semakin kuat cahaya perak, dan semakin berat beban pada prajurit. Tanpa melalui pelatihan khusus, seseorang tidak dapat menahan beban, selama musuh tidak sanggup menanggungnya, mereka akan mengungkapkan kelemahan, dan pada saat itu, di bawah cahaya perak yang bahkan lebih tirani, tulang dan daging musuh akan langsung hancur. Gelombang, ayo. Gelombang. Gelombang, kamu ingin menggunakan teknik pamungkas aku. Angan-angan. Gelombang. Niat bertarung Solomon melonjak, cahaya perak di matanya menjadi lebih intens. Pak, ia menggunakan tangannya yang lain untuk memegang pedang cahaya dan menutup matanya. Dia ingin resonansi menjadi lebih kuat. Berdengung. Suara mendengung jelas dari cahaya perak menyapu seluruh tempat, dan perak yang semula tenang menjadi berombak. Setiap prajurit God Armor Army di dalam cahaya perak memiliki lapisan perak cair di tubuh mereka, tampaknya meskipun mereka tidak berbeda dengan kelompok kecil Lacerators. God Armor Army tidak memiliki banyak orang yang terlatih dalam hukum cahaya, mereka hanya mampu mengendalikan undulasi energi karena perubahan undulasi pada thread hukum. Pada awalnya mereka merasakan bahwa itu baru dan aneh, pengalaman yang sama sekali baru. Tetapi sementara mengikuti perubahan resonansi, mereka harus fokus sepenuhnya pada memahami undulasi dari benang tel, karena undulasi terus berubah, dan benar-benar menjadi lebih intens. Di antara mereka, lampu perak di sekitar Tang Tian adalah yang paling padat, hampir menjadi perak yang nyata.
Mata dinginnya bersinar dengan jejak niat membunuh. Gelombang, maka aku akan membantu kamu menambahkan bahan bakar ke api. Gelombang. Cahaya perak di sekitar God Armor Army menjadi lebih terang, dan mereka mulai memperkuat resonansi. Solomon langsung merasakannya, tetapi dia mencibir, gelombang mencari kematian. Gelombang. Gelombang, mereka mencoba melawanku dalam mengendalikan Light Sword Wild Song, melebih-lebihkan dirimu. Gelombang. 16 pedang ringan merasakan niat bertarungnya, dan bahkan bergetar lebih keras. Bunyi jantung yang berdebar kencang menjadi semakin kecil, sampai benar-benar menghilang. Tetapi tekanan invisible menjadi lebih padat, dan para penonton merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan hati mereka, membuat mereka merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Ketidaknyamanan ini tumbuh, menyebabkan beberapa orang tidak sanggup menanggungnya. Memegang pedang ringan dengan kedua tangan, seluruh tubuh dan hati Solomon meningkatkan resonansi. Lautan perak tumbuh dan berkembang pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Solomon tidak pernah mendorongnya, Light Sword Wild Song, ke tingkat seperti itu, dan dia merasa tubuhnya membelah. Waktu perlahan berlalu, dan rasa takut yang tak terlukiskan perlahan-lahan lahir di hatinya. Gemetar pedang cahaya di tangannya menjadi semakin kuat. Itu seperti binatang buas kuno yang terbangun dari tidurnya berabad-abad, dan mulai bergerak dengan gelisah. Tetapi yang membuat Salomo benar-benar panik adalah bahwa ia kehilangan kendali. Kekuatan dari pedang cahaya itu mendekati batasnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa menahannya? Begitu kepanikan dimulai, menjadi sulit untuk dipadamkan, dan dia mulai merasakan bahwa dampak yang diberikan pedang ringan itu menjadi semakin kuat. Di dalam lautan perak, semua orang benar-benar berubah perak seperti patung, semua ekspresinya serius. Tak satu pun dari mereka yang mengungkapkan kegembiraan atau tawa, pada awalnya mereka masih santai, tetapi seiring waktu berlalu, mereka mulai merasakan ketegangan. Itu sudah jauh lebih dari pelatihan harian mereka. Lautan cahaya perak masih tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Pedang cahaya di tangan Salomo sudah menjadi pilar cahaya, dan Salomo menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya. Seolah-olah dia sedang memeluk binatang buas yang kuat, dan darah mulai meneteskan darahnya. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti maksud Tang Tian. Mereka ingin aku meledak. Pilar cahaya di tangannya bisa meledak kapan saja, menyebabkan dia merasa putus asa, tetapi kemarahan di tulangnya membuat dia tidak mau gagal. Lalu kita akan mati bersama. Dia meraung pikiran itu dalam benaknya, tetapi matanya tetap dingin, bahkan dengan cahaya perak yang intens, itu tidak mungkin untuk menyembunyikan kejernihan matanya. Tunggu sebentar. Solomon kemudian melihat dengan jelas gerakan musuh, dia membungkuk seperti tali busur dengan tinjunya ditarik keluar. Itu. Solomon segera berhenti berpikir, pikirannya kosong ketika dia menatap tinju yang sangat sederhana di udara. Tubuh Tang Tian mengulur saat 200 utas hukum yang terhubung perlahan ditarik seperti tali busur. Tinju yang sangat sederhana yang mengenai udara, mengenai simpul resonansi. Salomo hanya merasakan tepukan gemuruh, karena ia tidak dapat bereaksi ketika pilar cahaya yang dipegangnya tiba-tiba menyala dengan aura cahaya perak. Wajah Tang Tian berubah sedikit. Dengan mendengus, dia menarik semua orang dan bergegas keluar. Pikiran terakhir Salomo adalah pada cahaya perak yang tak berujung, cahaya perak yang dulu sangat ia kenal, telah melahapnya. Bang! Cahaya perak yang kehilangan kendali hancur seperti air laut, mengalir dalam kekacauan. Cahaya perak adalah energi kelas sangat tinggi yang telah diperkuat berkali-kali oleh Light Sword Wild Song dan dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Penjaga pedagang barat adalah orang pertama yang dimakan, mereka tidak pada waktunya untuk membuat suara dan hancur dalam cahaya perak. Tentara Lacerators, semua berkembang dengan lampu perak yang mempesona, yang menembus kulit mereka dan menembus tulang mereka, menyebabkan api perak menyala dari dalam tubuh mereka. Jeritan dan ratapan mereka tak henti-hentinya ke telinga, mereka berjuang untuk bertahan hidup, tetapi api perak dari tubuh mereka sudah bocor, dan mereka semua berubah menjadi pria yang terbakar. Ratapan mereka perlahan melunak, karena mereka semua hancur di dalam cahaya perak sampai tidak ada yang tersisa. Dinding yang bisa bertahan melawan senjata perang, lapisan pertahanan yang ditempa dengan biaya mahal, semua hancur seperti kertas dalam cahaya perak, langsung berubah menjadi abu. Cahaya perak menyebar dan mengalir seperti air. Dalam cahaya perak, Tang Tian dan unitnya memberikan semua untuk bergegas keluar. Kekuatan cahaya perak melebihi antisipasi Tang Tian, dia benar-benar fokus pada bagian depannya, melakukan yang terbaik untuk meniru frekuensi cahaya perak yang bergelombang. Cahaya perak yang telah kehilangan kendali juga kehilangan frekuensi undulasinya, bukannya stabil, menjadi sangat kacau. Dia perlu memastikan gelombang energi mereka sama dengan cahaya perak. Hanya dengan melakukan itu cahaya perak memandang mereka sebagai dirinya sendiri dan mereka tidak akan terluka. Jika dia memiliki sedikit penyimpangan, cahaya perak akan menjadi fatal, dia sendiri mungkin bisa mengandalkan God Armor untuk melarikan diri dan bertahan hidup, tetapi Jize dan yang lainnya akan melahap semuanya.
Ancaman langsung kematian telah menyebabkan perhatian dan fokusnya mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan Tang Tian memasuki kondisi yang aneh. Waktu tampaknya lambat merangkak, dalam cahaya perak di sekitarnya, frekuensi berfluktuasi ditangkap oleh Tang Tian saat mereka menjadi semakin jelas. Sangat jelas sehingga dia bisa melihat bahwa di bawah cahaya perak yang indah dan mempesona, ada jaring yang tak terlihat yang terus-menerus bergelombang. Gelombang itu. Gelombang. Tang Tian tiba-tiba menyadari, gelombang ini permukaan hukum. Gelombang. Gelombang web tak kasat mata itu adalah permukaan hukum. Gelombang. Pikirannya menjadi lebih jernih, dan banyak hal yang samar baginya langsung menjadi jelas. Dia tidak bersukacita karena fakta itu tetapi mempertahankan sikapnya yang tenang. Keadaan mentalnya yang sangat fokus membuat Tang Tian tidak bernoda. Gelombang cahaya perak yang tak berujung telah menjadi jelas baginya. Jize dan yang lainnya segera merasakan perubahan Tang Tian, gerakan lambat awalnya tiba-tiba menjadi cepat dan halus, mereka seperti sekumpulan ikan yang hidup di dalam cahaya perak, bergerak sesuai dengan cahaya perak, seolah-olah mereka telah bergabung. Cahaya perak. Suara mendesing. Di dalam lautan cahaya perak, sekelompok orang melayang ke langit, memunculkan api perak. Mereka terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, api cahaya perak yang mereka hasilkan jatuh seperti tetesan hujan dari daun, itu agak indah. Hanya pada titik ini Tang Tian dan semua orang menghela napas lega, setelah menyaksikan semua yang terjadi di dalam lautan cahaya dan melewati bahaya yang intens di mana jika mereka bahkan sedikit ceroboh, mereka akan mati. Tinggalkan tempat ini. Ketika Tang Tian mengatakan itu, matanya menjadi hitam saat pingsan. Semua orang masih tenggelam dalam ketakutan dari cahaya perak, ketika mereka tiba-tiba melihat guru jatuh dari langit, dan mereka semua terkejut. Untungnya, reaksi Jize adalah yang tercepat, dengan sekejap, dia meraih Tang Tian. Ketika dia menyadari bahwa Tang Tian pingsan, wajahnya berubah, dia dengan cemas berteriak, pergi. Tepat pada saat ini, Johnson terbang dengan wajah pucat dan berkata, lewat sini. Semua orang segera mengikuti setelah Johnson dan menuju ke luar kota. Mereka tidak berani berhenti sama sekali dan dengan cepat melesat, terbang di atas 100 li sebelum berhenti. Bahkan setelah terbang keluar, mereka masih bisa melihat cahaya perak dalam kegelapan. Semua orang diam, cahaya perak memancar sangat mencolok di langit malam, dan mereka bisa membayangkan bahwa Blue Wind City telah menjadi neraka. Johnson kemudian menyadari bahwa kakinya gemetaran. Ketika dia melihat Light Sword Wild Song, dia berpikir bahwa Tang Tian dan God Armor Army sudah pasti mati. Gelombang berapa banyak tentara yang bisa selamat dari teknik pembunuhan pasukan peringkat emas? Mungkin Tang Tian mungkin akan bertahan hidup dengan kekuatannya yang tidak manusiawi, tetapi yang lain pasti tidak akan selamat. Gelombang. Tapi, perubahan setelah itu menyebabkan dia tercengang. Dia telah bertarung melawan Laceratos sebelumnya dan telah melihat Light Sword Wild Song, tetapi gelombang energi yang terus-menerus melonjak dan lautan cahaya perak membuatnya takut. Pada saat itu, dia mundur sangat jauh, sehingga mempertahankan hidupnya. Ketika dia melihat tentara Laceratos dilahap oleh cahaya perak dan dibakar menjadi abu, ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi setiap inci tubuhnya, tetapi itu juga memberinya seutas harapan, bahwa situasi pertempuran berbeda dari apa yang dia pikirkan. Gelombang mungkin Tang Tian menang. Gelombang. Benang harapan inilah yang mencegahnya dari panik dan melarikan diri, tetapi memilih untuk tetap tinggal. Ketika dia melihat Tang Tian dan yang lainnya bergegas keluar dari cahaya perak, dia tidak bisa mempercayai matanya. Gelombang mereka benar-benar menang. Gelombang. Gelombang ya Tuhan. Gelombang. Tangannya memeluk kepalanya, mulutnya mengeluarkan suara yang tak terdengar. Hanya ketika dia melihat keletihan semua orang, dan cahaya perak yang jauh di langit malam, dia akhirnya mengkonfirmasi bahwa mereka telah menang. Gelombang bahkan dalam teknik membunuh pasukan peringkat emas, mereka memusnahkan Lacerators. Gelombang. Gelombang ya Tuhan. Gelombang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisinya, semua orang melihat Blue Wind City yang memiliki cahaya perak di langit mereka, dan semuanya linglung. Mereka tidak tahu bahwa pertempuran mereka akan menimbulkan sensasi besar. Letnan Jenderal Oliver mendengarkan bawahannya membacakan laporan itu tanpa ekspresi. Dia saat ini berusia 54 tahun, mengenakan seragam militer tanpa noda dan benar-benar lurus. Dia memiliki rambut agak putih yang dirawat dengan sangat baik, bersama dengan kulit bersihnya yang memiliki jejak kesulitan yang telah dia lalui. Sebagai seorang jenius dari kuil yang mampu melangkah ke jajaran Letnan Jenderal, semua pertempuran yang dia alami sangat brutal. Semua jenderal militer di posisinya adalah orang-orang terkenal dan kuat. Petik 2. Kita kehilangan jejak mereka ketika mereka terbang ke Bills Great Valley, saat itulah orang-orang kita juga menghilang, kemungkinan besar mereka sudah menemui masalah. Semua itu adalah berita buruk. Mata Oliver bersinar dengan ekspresi marah. Bills Great Valley memiliki medan yang sangat unik, membentang dan membentang lebih dari 1000 li, dengan banyak gua yang berbeda, itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi dan menghindari dilacak.
Kami telah mengirim lebih banyak penjaga, terutama untuk berpatroli di langit di wilayah itu. Bandit benua emas kuat tetapi sangat lemah dalam penerbangan. Kami memiliki keunggulan di udara. Selama kami mengamankan ruang di atas lembah, mereka pasti tidak bisa lepas dari mata kita. Petik 2. Oliver mengangguk puas, reaksi bawahannya tidak lambat, dan mereka profesional, untuk dapat memahami kelemahan lawan mereka. Jangan cemas, musuh hanya pasukan tunggal, kita juga memiliki kekuatan inisiatif yang cukup. Selama mereka mengungkapkan keberadaan mereka, kita dapat mengelilingi mereka dari sudut manapun. Oliver berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya rendah dan penuh dengan kekuatan, menyebabkan orang-orang secara tidak sadar percaya padanya. Iya, bawahannya ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sisi pedagang barat lebih mendesak tentang ini. Abaikan mereka, Oliver berkata dengan santai. Meskipun hubungannya dengan pedagang barat baik, tetapi mereka tidak pernah menjadi boneka pedagang barat. Kolaborasi mereka hanya untuk kepentingan bersama, seperti cara bertarung, pedagang barat tidak pernah bisa membuatnya melakukan apapun. Oliver tahu bahwa ia mampu mempertahankan posisinya sebagai letnan jenderal begitu lama juga karena pedagang barat, tetapi lebih dari itu adalah ia tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada perang skala besar di wilayah barat, tetapi bahkan dengan semua kelompok bandit besar dan kecil, penampilannya selalu sangat stabil, dan itulah alasan sebenarnya. Selama dia tampil dengan mantap, posisinya akan kokoh. Gelombang lebih sedikit pahala. Terus, bukankah pemimpin dari 5 jenderal besar, Mu Zixia, tidak berbuat banyak juga? Gelombang. Tetapi jika dia kehilangan bahkan satu pertempuran, posisi tegasnya akan cepat hancur. Ada banyak orang di bawah ini yang berlomba-lomba memperebutkan posisinya, hanya ada 12 kursi letnan jenderal, dan agar mereka naik, mereka membutuhkan satu untuk keluar. Temple tidak pernah kekurangan jenderal militer yang kuat. Selama dia stabil, pedagang barat tidak akan pernah berani menyinggung perasaannya, dan bahkan ingin mengikatnya. Klan tetua Warren, kamu tidak bisa masuk. Master saat ini berada di tengah pertemuan militer. Aku punya berita penting untuk dilaporkan kepada guru. Maaf, tapi pertemuan militer belum berakhir, tidak ada yang bisa menyela. Tidak, ini darurat. Aku harus bertemu Tuan Oliver sekarang. Keributan bisa terdengar di luar, Oliver mengerutkan kening, persalinan yang tidak bahagia di hatinya, gelombang pedagang barat menjadi lebih buruk dan lebih buruk, untuk benar-benar berani menjadi begitu sombong di sini. Gelombang. Biarkan dia masuk. Oliver berkata dengan acuh tak acuh, menyembunyikan ketidakbahagiaan dalam dirinya. Pintu besar segera terbuka dan sesosok bergegas masuk. Ketika Oliver melihat klan tetua Warren, dia tertegun. Gelombang apakah dia klan tetua Warren? Mengapa dia terlihat seperti berumur lebih dari 1 dekade dengan rambut putih dan keriput? Gelombang. Oliver terkejut, merasakan firasat buruk, dia langsung bertanya, klan tetua Warren, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi? Wajah klan tetua Warren pucat pasi, dengan ekspresi ketakutan, dia tergagap, Tuan, tidak baik, tidak baik. Perasaan buruk pada Oliver menjadi lebih kuat, tiba-tiba dia berbicara lebih cepat, klan tetua Warren, apa yang terjadi? Mereka membunuh para Lacerators, Blue Wind City adalah. Blue Wind City adalah, klan Elder Warren tergagap. Gelombang Lacerators. Gelombang Oliver mengangkat alisnya, gelombang sejak kapan Lacerators muncul? Gelombang tetapi kata-kata setelah itu membuatnya panik, dia berdiri, apa yang terjadi dengan Blue Wind City? Seluruh tubuh klan Elder Warren gemetar, Blue Wind City. Blue Wind City sudah pergi. Pergi. Oliver tertegun, tetapi pada saat berikutnya, dia menjadi marah, apa maksudmu pergi? Klan tetua Warren, bicaralah dengan jelas. Ini Kom. Benar-benar hilang. Seolah-olah klan tetua Warren dalam mimpi, matanya dipenuhi ketakutan. Sepenuhnya hilang. Ruang pertemuan menjadi sunyi, semua orang terpana dengan berita itu, dan yang tersisa adalah suara klan tetua Warren. Departemen Blue Wind City telah meminta bantuan Lacerators, tapi siapa yang tahu serangan menyelinap datang tepat pada malam itu. Lacerators menggunakan Light Sword Wild Song mereka, tetapi mereka semua mati, Blue Wind City. Blue City terpengaruh, dan sepenuhnya terhapus. Petik 2. Blue Wind City sepenuhnya terhapus. Semua orang saling memandang, takut mengisi setiap sudut tubuh mereka. Oliver jatuh ke lantai, wajahnya pucat pasi. Johnson memandang orang-orang yang menutupi gunung-gunung, dan karena suatu alasan, suasana hatinya berkurang. Mereka semua adalah warga kota Blue Wind yang melarikan diri. Sebenarnya, selain pedagang barat dan tentara Lacerators, jumlah kematian Blue Wind City sangat sedikit. Keributan pertempuran telah membangunkan seluruh penduduk. Resonansi dari Light Sword Wild Song menjadi lebih kuat, dan pertempuran itu berlangsung lama. Akhirnya, ketika api perak terbentuk, meskipun kemampuannya untuk membunuh, itu bergerak perlahan, memberikan waktu bagi semua orang untuk berlari. Johnson dan yang lainnya menyamar sebagai kelompok karavan kecil, dan tidak mencolok di antara kerumunan. Ketika semua orang fokus pada pertempuran,
mereka sudah diselimuti oleh lautan cahaya perak, sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka dengan jelas. Tidak ada yang tahu alasan mengapa musuh datang untuk menghancurkan Blue Wind City, tetapi semua orang berpikir bahwa bahkan jika bandit itu hidup, mereka akan melarikan diri, mengapa mereka terus tinggal. Pertempuran Blue Wind City mengguncang seluruh galaksi Saint Suci. Meskipun tidak banyak warga yang dirugikan, tetapi dalam sejarah benua bela diri yang terhormat, tidak pernah ada kota yang terhapus. Apalagi sekarang ketika mereka berada di titik kritis dalam ekspedisi selatan, untuk tiba-tiba memiliki insiden buruk dari punggung mereka, kemarahan kuil dapat dimengerti. Ketika Tempel mendapatkan berita itu, mereka sangat marah, dan segera menindaklanjutinya. Diposisikan di wilayah barat adalah Oliver dan Lance, yang menerima kritik keras, dan Tempel meminta mereka untuk segera mencari para pembunuh. Tidak hanya itu, Tempel bahkan secara khusus mengirim unit investigasi untuk terus menyelidiki masalah ini. Semua ini bukan rahasia, dan Johnson berhasil mendapatkan informasi itu tanpa menghabiskan banyak usaha, dan ketika dia melihat-lihat, ada tentara di mana-mana, jelas bahwa kota-kota sekarang semua dalam keadaan siaga tinggi. Bukan hanya itu, zona di sekitarnya semua terkunci, seolah-olah Yang Mulia Benua Bela Diri telah meletakkan jebakan. Dia bersukacita dalam hati karena tidak melarikan diri. Hanya ada satu alasan mengapa mereka tidak melarikan diri, karena setelah Tang Tian pingsan, dia belum bangun. Siapa tahu itu akan menyebabkan mereka bisa menghindari perburuan. Dia dan Fu Zhengzi saling memandang, jelas melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Tang Tian belum bangun, naga itu tanpa kepala, jadi tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan semuanya bingung. Sebuah kapal perang dengan lambang kuil terbang melintasi langit dengan kecepatan yang menakjubkan. Untuk masalah ini, Oliver memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Lance baru saja dipindahkan, jadi dia tidak bisa benar-benar disalahkan. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda dan tampan, dia mengenakan jubah putih bersih dan memiliki rambut emas, murid birunya berisi pesona yang tak tertahankan. Identitasnya sangat dihormati, karena dia adalah putra suci generasi kuil saat ini, Charles. Roh perempuan melayang di sampingnya, dia memiliki sosok iblis dengan penampilan yang murni dan cantik, kecantikannya dapat menyebabkan orang mati lemas. Dia mengenakan baju besi emas dan di belakang baju besi itu adalah sepasang sayap energi putih salju, membuatnya tampak seperti malaikat. Sarung tangan emasnya dianyam berlapis-lapis sisik, memegang gagang pedang sambil berdiri tegak. Pedangnya yang besar mencapai puncak dadanya, dengan tubuh yang lebar, gagang pedangnya memungkinkan memegang dua tangan, sarung pedang itu ditutupi dengan ukiran yang dalam dan indah, dengan ukiran martial Sun yang terhormat yang paling menonjol. Bukan itu. Sebuah alasan. Sophie berkata dengan dingin, dia tahu bahwa Charles lebih mengagumi Lance. Tentu saja. Charles mengangkat bahu, mengungkapkan senyum hangat di wajahnya, itu sebabnya kita ada di sini. Dikatakan bahwa Oliver kehilangan Gold Continent Bandits, seorang letnan jenderal kuil yang dirawat secara pribadi benar-benar kehilangan bandit yang mereka lacak. Itu benar-benar memalukan, mungkinkah semua pengalamannya selama bertahun-tahun telah digunakan untuk menghasilkan uang dengan wilayah barat? Petik 2. Sophie segera mengerti tekad Charles untuk menyingkirkan Oliver, dia tidak punya simpati dan hanya berbicara dengan jujur, Oliver perlu bertanggung jawab untuk itu. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi ekspedisi selatan, untuk tanah kita sendiri untuk memiliki peristiwa yang jahat, itu tidak bisa dimaafkan. Charles menarik senyumnya, wajahnya yang tampan menjadi serius, bebaskan Oliver dari tugasnya, seperti untuk pasukan bawahan langsungnya, untuk sementara menempatkan mereka di bawah aku, semua tugas lainnya tetap sama, dan menunggu pesanan aku. Kirim seseorang untuk membawa Oliver kembali ke tempel untuk menerima interogasi dari tetua klan. Petik 2. Iya, seseorang dalam bayang-bayang menjawab. Perintah ini dikirim dengan kecepatan tercepat, dan begitulah nasib Oliver disegel. Bagaimana dengan Lance? Sophie dengan dingin mengingatkan. Charles menutupi wajahnya yang tertekan, bawahannya sendiri yang langsung padanya. Gelombang baiklah, karena aku sudah terbiasa dengan itu, jika aku tidak memberinya hukuman yang tepat, dia pasti akan mendorongku sepenuhnya gelombang. Dia menjawab tanpa daya, kami akan menghukum gajinya selama setahun, bagaimana menurutmu? 3 tahun. Sophie berkata dengan dingin. Dia akan kesakitan karena itu. Charles tertawa, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, menghukum gajinya selama 3 tahun. Ketika mereka tiba di Blue Wind City, yang menyambut mereka adalah bawahan Oliver, mereka semua tampak khawatir tentang masa depan mereka sendiri. Oliver sudah dibawa kembali ke kuil untuk ditanyai, di mana dia tidak berani berjuang sama sekali. Ayo turun. Charles berkata, lalu melompat. Sophie tidak berbalik dan berkata dengan dingin ke belakang, pertahankan hati-hati. Iya. Pasukan berdiri diam-diam di belakangnya tersebar seperti bunga, membentuk lebih dari 100 busur emas yang indah, dan jatuh ke setiap sudut Blue Wind City. Bang bang bang. Tokoh-tokoh emas yang mempesona dan kuat mendarat ke tanah. Ketika beberapa jenderal melihat para prajurit yang mengenakan baju besi emas penuh, kulit mereka semua menjadi putih pucat.
Gelombang Martial Banner of Knights yang terhormat. Gelombang. Itu adalah elit teratas tempel yang legendaris, Martial Banner of Knights yang terhormat. Banner Ksatria Bela Diri yang terhormat bukanlah unit tentara konvensional, itu langsung di bawah kuil, dan kekuatan inti. Banner Ksatria Martial yang terhormat tidak pernah direkrut dari luar, tetapi semuanya anak-anak yang dipilih secara khusus dan lokal yang dipersiapkan sejak muda. Anak-anak ini harus melalui pelatihan paling keras sejak usia muda, dan akan menghadapi pertempuran yang sangat kejam, dan mereka dihilangkan dan diayak lapisan demi lapisan. Tekad, bakat, ketekunan, dan terakhir, pemenang, akan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Banner of Knights. Setiap dari mereka adalah elit di antara para elit dan merupakan mesin pembunuh sejati. Mereka menggunakan kekuatan yang menakutkan dan semuanya tanpa emosi. Mereka melakukan semua untuk setiap perintah dan tidak takut mati. Sebelum mereka menerima perintah, semua orang hanya mendengar bahwa Putra Suci, Charles membawa unit investigasi. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Putra Suci Charles akan memimpin dengan panji-panji ksatria. Semua orang terdiam, kulit mereka mati rasa dan tubuh mereka bergetar. Adegan di mana Letnan Jenderal Oliver diseret masih melekat di benak mereka, baru saat itulah mereka benar-benar memahami betapa marahnya kuil. Menyadari ketakutan mereka, Charles tersenyum dan berkata dengan hangat, masalahnya sudah terjadi, Letnan Jenderal Oliver telah melakukan beberapa kesalahan, dan tempel akan menanganinya dengan lembut. Tetapi masalahnya belum berakhir, kalian semua adalah tulang punggung yang tempel sangat percaya. Aku berharap semua orang akan menerima operasi dan berpartisipasi aktif, menunjukkan kegunaan kamu dan menghapus penghinaan. Tempel tidak akan pernah memperlakukan kalian semua secara tidak adil, jika ada di antara kalian yang mampu memberikan pekerjaan yang baik, aku pribadi akan meminta tempel untuk membalas kamu. Petik 2. Ketakutan di wajah banyak orang berkurang drastis, dan semangat mereka yang hilang terdorong. Gelombang itu benar, masalahnya belum berakhir, jika kita dapat mencapai prestasi besar untuk tempel dan meninggalkan kesan mendalam bagi mereka, masa depan kita akan cerah dan tidak terbatas. Gelombang. Semua jenderal yang telah kehilangan tulang punggungnya terbakar dengan semangat juang sekali lagi. Charles mengungkapkan ekspresi puas, aku membutuhkan jenderal yang cakap dan tekun, aku harap kalian tidak akan mengecewakan harapan yang aku miliki di dalam kamu. Iya, semua jenderal menjawab serempak. Ayo pergi ke tempat kejadian. Charles tidak bertengkar tentang semak belukar. Sekelompok orang berjalan menuju reruntuhan, Sophie memegang pedangnya dan berjalan di samping Charles. Charles mengungkapkan ekspresi terkejut, Blue Wind City benar-benar berubah menjadi reruntuhan, semua bangunan hancur. Tidak ada lagi atap dan dinding, hanya dinding yang hancur dan bangunan yang rusak. Jika orang melihat dari atas Blue Wind City, mereka akan melihat tanah yang benar-benar hangus, dengan lubang yang tak berujung. Semua lubang ini memiliki kedalaman yang berbeda dan padat satu sama lain, sehingga terlihat seperti sarang lebah. Charles memiliki ekspresi keras dan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia membungkuk dan menyentuh tanah dengan tangannya. Itu sangat keras, seperti menyentuh kaca, tanah telah mengeras menjadi batuan melalui suhu yang sangat tinggi, ke material yang hampir seperti kaca. Semua struktur hilang, dan itu hanya dapat dicapai melalui penghancuran di dalam energi. Siapa yang jelas dengan situasinya? Charles berhenti berjalan dan bertanya. Kapten penjaga Blue Wind City datang untuk melaporkan, ia memiliki tubuh yang gemuk, dan ketika ia melihat begitu banyak tokoh penting, keringatnya terus mengalir. Tapi dia juga tahu jika dia tidak tampil dengan baik, dia hanya akan menjadi lebih menyedihkan. Bahkan jika dia cemas dan gemetar, dia berhasil menjelaskan situasi dan detail dari semua yang terjadi. Tapi dia berpikir bahwa alasan hilangnya Blue Wind City adalah lagu Light Sword Wild. Charles mengerutkan kening, Light Sword Wild Song adalah teknik membunuh pasukan peringkat emas. Iya. Lemak itu mengangguk. Sophie kemudian berbicara, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Charles memandangi lemak itu lagi, ulangi detailnya sekali lagi. Setelah berbicara lama, si gemuk akhirnya menenangkan diri dan memulihkan kemampuannya yang biasa untuk berbicara, dan menjelaskan seluruh adegan dengan penuh semangat. Ketika Charles mendengar bahwa cahaya perak tampak menjadi lebih kuat dan membentuk lautan cahaya perak, ia tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan terkejut. Dan ketika dia mendengar tentang bagian terakhir di mana laut kehilangan kendali, dan api mulai keluar dari tubuh prajurit Angkatan Darat Lacerators, wajah Charles menjadi serius. Ketika lemak selesai, dia melambaikan tangannya, dan lemak segera mundur. Resonansi energi. Nada suara Sophie sedingin es, dengan niat membunuh, musuh menggunakan resonansi energi, dan memperkuat lagu pedang cahaya pedang Solomon, itu melanggar batas dan akhirnya hancur. Lemak itu tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ketika Sophie dan yang lainnya mendengarkan deskripsi si gemuk, mereka segera mengerti apa yang terjadi. Mata Charles menyala dengan aura cahaya yang tak terlukiskan, Salomo seharusnya tidak pernah menduga bahwa lawannya menggunakan wilayah terkuatnya, dan di bawah tekniknya, dengan mudah membunuhnya. Selalu ada gunung yang lebih tinggi,
pemahaman resonansi energi orang ini lebih kuat daripada milik Solomon. Petik 2. Betul. Sophie mengingatkannya, perhatikan prajuritnya, dia hanya memiliki 200 orang, amplifikasi resonansi energi yang dapat dihasilkan harus dibatasi, tetapi itu sudah cukup bagi Solomon untuk kehilangan kendali atas tekniknya. Charles memuji, mereka masih bisa melarikan diri setelah Salomo meninggal. Orang-orang ini tidak terduga, sekarang aku agak penasaran, sosok kuat apa yang disinggung pedagang barat. Lebih jauh lagi, pakar yang kuat ini haruslah orang terkenal, ini benar-benar menarik. Sophie tidak peduli tentang Charles yang bersemangat, dia berbalik dan memerintahkan, cepat selidiki, jangan tinggalkan sehelai rumput pun. Iya, tak terhitung angka mulai berjalan. Sophie berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Charles, sebagai putra suci, kamu harus pergi ke sana untuk menenangkan warga. Tatapan penuh semangat di mata Charles menghilang, dia sekali lagi mengungkapkan senyum hangat, kamu benar, ayo pergi. Tepat pada saat itu, Tang Tian yang koma akhirnya pulih kesadarannya dan perlahan membuka matanya. Tang Tian tidak memiliki kekuatan dalam dirinya, tetapi dia merasa cukup baik, matanya yang jernih seperti bintang, bersinar terang. Ketika Tang Tian terbangun, semua orang segera menemukan tulang punggung mereka, dan semua kepanikan serta kehilangan mereka langsung menghilang. Johnson menghela nafas lega, meskipun ia merasa bahwa perubahan suasana yang tiba-tiba itu ajaib. Semua dari mereka yang dipukuli dengan buruk, saat ini dalam semangat tinggi, wajah mereka menunjukkan kilatan yang menyenangkan, seolah-olah mereka ingin menggunakan energi berlebih mereka untuk mencari perkelahian. Dia tak terhindarkan tergerak, di dalam unit ini, sang guru tak tergantikan. Tatapannya mendarat pada sang guru, dan ketika matanya melakukan kontak dengan sang guru, dia menundukkan kepalanya. Setelah dia bangun, seluruh auranya tampaknya telah mengalami perubahan besar, aura yang sebelumnya mengesankan dan gagah telah menghilang, dia menjadi sangat biasa, dan jika ditempatkan di tengah kerumunan, dia akan terlihat seperti pejalan kaki lainnya. Tapi matanya, anehnya cerah, yang bahkan kegelapan tidak bisa sembunyikan. Ketika sang guru memandangnya, Johnson merasa seolah-olah dia sedang dilihat sepenuhnya. Tang Tian memandang sekelompok orang di kejauhan dengan minat, dan bertanya kepada Johnson, siapa mereka? Johnson segera memperhatikan keributan di kejauhan, dia melihat ke atas, dan wajahnya langsung berubah, dia berseru dengan lembut, anak suci. Bendera ksatria bela diri yang terhormat. Senyum Charles hangat dan lembut, membuatnya dipenuhi dengan keintiman. Dia sangat lembut dan peduli pada yang tua, dia mengacak-acak rambut anak-anak dan menyemangati mereka. Dia bertanya kepada semua orang masalah apa yang mereka temui dan apa yang mereka butuhkan untuk dia lakukan. Siapa yang mengira bahwa putra suci yang tinggi dan mulia akan benar-benar turun ke bumi dan hangat, dalam sekejap mata, ia meyakinkan semua orang. Pandangan semua orang terhadapnya dipenuhi dengan rasa hormat dan dukungan. Banyak orang lain berlutut untuk menyembahnya, kehilangan suara mereka dan menangis dengan sedih. Sophie berdiri berjaga di samping Charles, tatapannya terus-menerus bergeser, gelombang yang tidak terdeteksi menyebar darinya sebagai pusat. Tangannya tidak pernah meninggalkan gagang pedang, dan dia selalu waspada. Tenang, Sophie. Charles terkekeh, apakah kamu pikir musuh akan tetap di sini? Seseorang sedang mengawasi kita sekarang. Sophie berkata dengan dingin. Charles terkekeh, gelombang Sophie benar-benar terlalu tidak fleksibel gelombang, dia menggodanya, kamu harus terbiasa dengan kita menjadi fokus, bagaimana mungkin kita tidak menarik mata. Lagi pula, kamu sangat cantik seperti surga, sangat normal bagi orang-orang untuk meneliti kamu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Petik 2. Belum. Sophie berkata dengan dingin, dia merasa itu aneh. Dia benar-benar merasakan tatapan yang kuat, tetapi ketika dia berbalik, dia tidak bisa merasakan apapun. Karena kehati-hatian, dia bahkan melepaskan Detection Ripple. Titik unik teknik bela diri Heaven's Road adalah variasi energi yang sangat teliti, yang merupakan sesuatu yang galaksi Secret Saint tidak miliki. Banyak teknik bela diri Heaven's Road tidak cocok untuk digunakan di Secret Saint Galaxy, tetapi karena Temple memiliki banyak jenius, mereka mulai membuat perubahan pada teknik bela diri, dan Meticulous Detection Ripple salah satu dari mereka. The Detection Ripple adalah semacam teknik bela diri yang menyelidik, gelombang energi menjadi sangat sensitif. Jenderal militer yang hebat atau seniman bela diri yang kuat manapun akan memiliki kendali atas energi sebagai naluri, ketika Detection Ripple menyapu mereka, itu akan segera menghasilkan umpan balik 1 menit, dan ini. Umpan balik dapat mencerminkan kekuatan orang tersebut. Sophie, Detection, Detection Action Ripple X Deteksi Remeli, deteksi lebih kuat, deteksi dan bahkan variasi terkecil adalah, deteksi Nable Cape dari matanya, Detection Remeli, Detection Powerful Wear, Detection Infinitesimalist of Variation Swas, Detection Nable to Cape from Hereyes. Tapi dari umpan baliknya, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan tidak menemukan karakter yang mencurigakan. Gelombang apakah itu perasaan yang salah? Gelombang. Sophie melihat sekeliling lagi, tetapi tidak menemukan apapun.
Tatapan Charles mendarat di kapal pengangkut yang tidak jauh dari sana dan tertawa kecil, orang-orang dari pedagang barat ada di sini. Sophie menarik pandangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia memiliki kesan yang sangat buruk tentang pedagang barat. Orang lain mungkin berpikir bahwa pedagang barat dapat memberikan dukungan yang cukup menjadi organisasi yang kaya, tetapi Sophie tidak peduli tentang itu, dan tentu saja tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Aku akan patroli. Dengan itu, Sophie berbalik dan berjalan pergi. Charles sangat jernih dari watak komandan ksatria dan tidak peduli, tatapannya mendarat pada lelaki tua itu dengan janggut besar. Pria berwajah lugas yang tampak seperti bandit ini adalah pria dengan otoritas tertinggi di pedagang barat, Carl. Carl, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berada di sini juga. Charles tersenyum dan berjalan, seolah dia bertemu seorang teman lama. Yang mulia. Carl segera berlari ke Charles dan menyapa Charles dengan hormat, dengan suara ketakutan, aku telah membuat tempel terlalu banyak masalah, bahkan untuk menurunkan yang mulia, yang rendahan ini layak dihukum mati. Charles mempertahankan senyumnya yang menarik dan mengucapkan kata-kata yang membuat orang merasakan angin sejuk, itu adalah pelanggaran interior kita, tempel memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua orang dan aset mereka, Carl, jangan khawatir tentang hal itu. Kuil itu brilian, yang mulia brilian. Carl menunjukkan ekspresi emosional. Charles terus berbicara, pedagang barat adalah panutan bagi berbagai benua di wilayah barat, dan juga tulang punggung, aku berharap bahwa pedagang barat akan dapat naik ke kesempatan itu. Dengan kehancuran Blue Wind City, kamu semua harus segera mendirikan kota baru. Mengenai hal ini, mustahil bagi tempel untuk menindaklanjutinya, jadi kami berharap bahwa berbagai bisnis dan organisasi keluarga akan dapat bersatu dan membangun kota angin biru yang baru dan megah. Petik 2. Carl segera menjawab, yakinlah yang mulia, untuk hal ini, pedagang barat akan bertanggung jawab untuk itu, rencana kota baru akan segera diserahkan kepada tempel, biaya akan sepenuhnya ditanggung oleh berbagai bisnis dan organisasi, dan barat pedagang akan menanggung setidaknya setengah atau lebih dari biaya. Petik 2. Charles menampakkan ekspresi puas, usaha membangun Blue Wind City yang baru adalah memberi wajah tempel, dan juga wajahnya sendiri. Dia tersenyum lebih intim, dengan Carl yang bertanggung jawab, aku benar-benar bisa tenang. Tang Tian yang berada di kejauhan mendengarkan Johnson saat ia memperkenalkan putra suci Charles dan panji-panji ksatria bela diri yang terhormat, dan ketika tatapannya mendarat di panji ksatria berpakaian emas, hatinya bergetar. Setiap satu dari ksatria berperalatan lengkap memancarkan aura yang menakutkan. Dia mengenali aura, dan tidak bisa tidak memikirkan kembali tentang para orang suci dari kuil jalan surga. Mereka keras dan mulia, tirani dan penuh dengan penindasan. Semua aura martial Banner of Night yang terhormat ini bahkan lebih mengerikan, hingga bisa menyebabkan orang tersedak. Baju besi emas di tubuh mereka tampaknya telah menekan dan mengunci aura mereka, tetapi kadang-kadang, jejak itu akan bocor, aura tirani yang penuh dengan perusakan menyebabkan orang menjadi takut. Kekuatan banner ksatria tidak melebihi harapan Tang Tian. Tetapi yang tidak pernah terpikirkan olehnya adalah bahwa komandan panji ksatria adalah seorang jenderal roh wanita. Ada sangat sedikit jenderal roh di Secret Saint Galaxy, jadi memiliki jenderal roh wanita yang begitu kuat sangat mengejutkan. Dia adalah jenderal roh terkuat yang pernah dilihat Tang Tian, bahkan Magatama Sima Xiao tidak dapat dibandingkan dengannya. Sebelumnya ketika tatapannya mendarat padanya untuk sesaat, itu segera menyebabkannya menjadi berhati-hati, dan ketika dia merilis sedikit gelombang, meskipun orang lain tidak menyadarinya, tetapi Tang Tian terkejut. Gelombang teknik bela diri jalan surga. Gelombang. Meskipun dia tidak tahu teknik apa itu, tapi Tang Tian bisa mengenalinya, dan dalam hati berseru betapa kuatnya itu. Sedikit gelombang ini seperti umpan balik, dan dapat dengan mudah bereaksi dengan energi di dalam tubuh mereka, jika bukan karena mereka menjadi nol energi tubuh, mereka akan terungkap. Petik 2 titik. Dan Yang Mulia Charles, lahir dari keluarga bangsawan, ayahnya saat ini adalah tetua klan termuda dari tempel, ibunya adalah anak perempuan dari tetua klan generasi sebelumnya, sejak muda dia diberkati, bakatnya ada pada tingkat yang tidak ada yang bisa dibandingkan dengan. Dia dipuji sebagai yang paling potensial untuk seorang pemimpin dalam tempel 100 tahun, dan setiap kata dan kalimatnya sangat diikuti setelahnya. Anak suci Charles telah menunjukkan kecerdasan jauh melampaui usianya sejak muda, dan ketika dia sudah 15 tahun berlalu, melalui persetujuan kelompok tetua klan, ia ditunjuk menjadi putra suci generasi saat ini. Latar belakang Tuan Sophie sangat misterius, ada orang yang mengatakan bahwa ia adalah roh heroik dari Maiden Suci yang telah meninggal, dikirim ke melindungi anak suci Charles. Tetapi bawahan ini secara tidak sengaja mendengar desas-desus, mengatakan bahwa Tuan Sophie diciptakan. Tapi ini, kedengarannya terlalu gila. Petik 2. Gelombang dia diciptakan. Gelombang. Mata Tang Tian mengerut, ia tiba-tiba teringat Magatama Sima Xiao. Sebenarnya, Magatama telah diciptakan. Gelombang mungkinkah benua bela diri yang terhormat sudah menggunakan teknik untuk melakukannya? Dan, untuk membuat jenderal roh yang kuat seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Gelombang. Untuk beberapa alasan, Tang Tian menyimpan semua kata-kata Johnson dalam hati.
Di galaksi suci-suci, hanya benua bela diri yang terhormat yang melakukan penelitian tentang roh, dan mereka tampaknya memiliki terobosan substansial. Gelombang jika Sophie benar-benar diciptakan oleh Temple, maka penelitian Temple tentang roh jauh lebih mendalam dari apa yang aku pikirkan. Gelombang. Gelombang itu benar-benar berita buruk. Gelombang. Galaksi Sein Suci bukanlah tempat untuk melahirkan roh, tetapi jika mereka melakukannya, maka galaksi suci Sein bisa dengan mudah menjadi lebih kuat. Dan jika para jenderal roh sangat kuat, kecepatan peningkatan mereka akan seperti dewa, karena energi di galaksi suci-suci terlalu padat. Magatama Sima Xiao adalah contoh sempurna, dia tampaknya berubah setiap hari. Kuil benar-benar marah kali ini. Bagi putra suci dan panji-panji ksatria, yang merupakan inti kuil berada di sini, itu menunjukkan betapa pentingnya Temple melihat ini. Jika tidak, masalah biasa tidak akan pernah bisa memanggil putra suci dan panji ksatria. Petik 2. Johnson berbicara. Tang Tian tidak berpikir begitu. Masalah Blue Wind City benar-benar terlalu besar, tetapi alasan mengapa mereka mengirim putra suci dan panji ksatria adalah karena Temple tidak memiliki tenaga yang cukup. Jiaya duduk di wilayah pusat, 4 jenderal besar lainnya tidak ada, jadi Temple harus mengirim putra suci dan panji-panji ksatria. Niat Temple jelas, mereka ingin menghancurkan para bandit dengan kecepatan tercepat. Temple juga tahu bahwa ekspedisi selatan berada di titik kritis, tetapi menjaga perdamaian di wilayah mereka sendiri adalah masalah yang paling penting. Tang Tian tiba-tiba memiliki pikiran yang kurang ajar. Singkirkan Charles dan banner ksatria. Tapi langsung, Tang Tian melompat ketakutan dari pikirannya sendiri. Panji ksatria tidak memiliki banyak orang, tetapi setiap orang dari mereka sangat kuat. Dipenuhi dengan kekuatan penghancur aura atribut cahaya, semuanya seperti matahari yang terkunci di dalam penjara lapis baja, diisi dengan kekuatan kehancuran yang tak ada habisnya. Dan ada Sophie, jika panji-panji ksatria dianggap sebagai matahari yang dipenuhi dengan kekuatan tanpa akhir, maka Sophie adalah jurang terdalam di lautan energi, di mana bahkan jejak aura pun tidak terungkap. Bisakah aku bertarung melawan Sophie? Gelombang Tang Tian tidak tahu. Dan ada satu orang lagi. Tatapannya mendarat pada putra suci Charles yang terlihat paling biasa yang tidak berbeda dari warga biasa, mempertahankan senyum sepanjang waktu. Tang Tian yang memiliki intuisi yang luar biasa dapat merasakan bahwa ia sama sekali tidak sederhana. Mu Zixia menatap hutan perunggu yang dipenuhi dengan niat membunuh, tatapannya menjadi suram, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia selalu pahit mencari pengadilan Raja Perses, Dewi Perang yang legendaris adalah inti sebenarnya dari penyatuan benua Savage. Mu Zixia sudah lama memutuskan, berapapun biayanya, ia harus mengubur benua Savage dan membunuh wanita itu. Selama dia membunuhnya, maka benua Savage yang baru saja mulai menyatukan akan segera runtuh dan tersebar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak hanya tidak dapat menemukan jejak mereka, tetapi dia akan bertemu dengan pasukan mekanik di benua Savage. Dari penampilan boneka mekanik, mereka pasti boneka mekanik dari benua emas. Sosok kurus mereka yang tidak memiliki bagian yang membengkak dan bilah berwarna monoton tergantung di punggung mereka dengan gagang pisau di bawah. Di punggung mereka ada 6 pasang sayap untuk menggambarkan ketangkasannya yang luar biasa. Armor logam monoton yang penuh dengan desain dekoratif hanya hadir dalam desain boneka mekanik kelas tinggi. Mereka memiliki nama yang unik, yang disebut Gold Continent Mark. Gold Continent Mark mampu meningkatkan kemampuan pertahanannya hingga tingkat yang tinggi, dan sangat meningkatkan kompatibilitasnya dengan energi, memungkinkan penggunanya untuk memiliki tingkat kontrol yang meningkat atas energi dan meningkatkan kinerja boneka mekanik. Tapi pengerjaan itu sangat rumit dan biaya pembuatannya sangat mahal, hanya boneka mekanik kelas atas yang lebih cenderung untuk dilengkapi dengannya. Kelas boneka mekanis ini tidak pernah ada di pasaran. Tetapi dalam jaringan intelijen marsial kontinen, itu sangat luar biasa, di mana Mu Zixia telah memperoleh pengetahuan. Mu Zixia bahkan tahu bahwa orang yang menggunakan boneka mekanik yang menggunakan tanda benua emas adalah penjaga dengan tingkat otoritas tertinggi dari benua emas. Tapi, ada lebih dari 2.000 boneka mekanik semacam itu di depannya. Jika dia tidak secara pribadi menyaksikannya, Mu Zixia tidak akan pernah mempercayainya, wajahnya yang penuh dengan kesulitan sangat suram. Gelombang apakah benua emas menemukan cara untuk menyelesaikan harga tinggi, Gold Continent Mark? Gelombang. Pikiran ini terlintas di benak Mu Zixia, menyebabkan ekspresinya menjadi lebih serius. Dia tahu apa artinya bagi benua bela diri yang terhormat. Dia hanya perlu membunuh wanita itu untuk menyelesaikan Savage Kontinen, dan sejak awal, mereka tidak perlu takut dengan wilayah selatan. Selain dari benua bela diri terhormat, ada pembangkit tenaga listrik lain yang sama kuat dan bersatu, dan itu adalah benua emas. Benua emas adalah benua paling kuat di wilayah timur, ia memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, dan merupakan penguasa sejati wilayah timur. Tapi, yang membuat Mu Zixia khawatir adalah pasukan mekanik benua emas telah muncul di benua Savage, yang dapat dianggap sebagai maksud strategis. Gelombang apakah mereka mencoba mengambil alih benua Savage? Tidak. Mengambil alih Savage kontinen tidak bermanfaat seperti menyerang wilayah selatan dan mendapatkan manfaatnya.
Gelombang. Jika benua emas dan benua bela diri yang terhormat menyerang wilayah selatan bersama-sama, serangan menjepit dari belakang dan depan akan dengan mudah membagi seluruh wilayah selatan ke atas. Dan dalam sejarah Savage kontinen, mereka belum pernah ditaklukkan sebelumnya. Dibandingkan dengan wilayah selatan yang kaya dan berlimpah, benua Savage tandus dan miskin. Bahkan jika benua emas ingin menyerang benua Savage, mereka tidak akan hanya mengirim pasukan elit 2.000 orang, apa gunanya itu? Gelombang kecuali, mereka memiliki pemikiran yang sama seperti aku. Gelombang. Mata Muzisia bersinar, gelombang itu benar, sebuah Savage kontinen yang bersatu akan sama-sama tidak menguntungkan bagi benua emas. Kemungkinan besar mereka juga telah melihat bahaya dari benua Savage yang bersatu, dan ingin membunuh wanita itu. Gelombang. Ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal yang bisa menjelaskan untuk penampilan pasukan elit 2000 yang muncul di benua Savage ke Muzisia. Semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal baginya, tetapi Muzisia yang berhati-hati tidak melonggarkan penjagaannya, dan dengan cermat mengamati pihak lain, ketika dia melihat bendera itu, dia agak terkejut, karena itu adalah salib perunggu yang mencolok. Muzisia sangat akrab dengan lambang pasukan elit benua emas, tapi dia belum pernah melihat lambang seperti itu sebelumnya. Gelombang sepertinya mereka menyamar gelombang, pikir Muzisia. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk menyelidiki mereka. Tepat pada saat itu, tatapannya menyapu melewati salah satu boneka mekanik, dan tertegun. Dia belum pernah melihat wayang mekanik yang aneh sebelumnya, ia memiliki 2 kepala dan 4 lengan, seolah-olah itu terdiri dari 2 tubuh. Kedua tubuh ini terbelah menjadi hitam dan putih dengan diferensiasi yang jelas, tubuh putih memiliki mata hitam, sedangkan tubuh hitam memiliki mata putih. Tubuhnya terbagi menjadi hitam dan putih, dan ada nama tertulis dalam vermilion di atasnya, Gemini Monarch. Gelombang Gemini Monarch. Gelombang. Gelombang nama yang aneh gelombang, Muzisia belum pernah mendengar nama aneh seperti itu sebelumnya. Gelombang tapi, mengapa itu terdengar sangat akrab? Dari mana aku mendengar kata seperti itu? Gelombang. Muzisia menjadi curiga. Keberuntungan yang sangat buruk, lihat apa yang dibawa mulut sialmu pada kami. Di dalam Gemini Monarch adalah wajah yang menyerupai wajah Tang Tian, kecuali dia agak lebih tampan, dia mengungkapkan senyum ejekan, dengan kepala rambut putih, mengenakan jubah hitam yang indah yang tidak satu benang lepas dengan temperamen yang mulia. Haha, akhirnya kita menemukan tempat untuk bertarung. Di kursi di sebelahnya duduk orang yang tinggi dan kekar yang tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi bersemangat, lari, kami sudah berlari sangat banyak sehingga mulutku terasa seperti ayam, tapi akhirnya kami bisa bertempur. Dan apa lebih lagi, dia adalah Muzisia, hahaha, darah lelaki tua ini bergolak. Petik 2. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang yang tinggi dan kokoh ini adalah seorang jenderal roh. Mereka diam-diam pindah ketika benua bela diri yang terhormat meluncurkan ekspedisi selatan. Kamu tidak punya darah. Oh, Tang mengingatkannya. Sang komandan sangat marah, kamu ingin bertarung. Tenang, musuh ada di depan kita, kecuali kamu ingin mereka menertawakan kita. Oh, Tang berkata dengan santai, hehe, agar Muzisia muncul di Savage kontinen, tidak ada alasan lain kecuali bahwa dia ingin mengalahkan menantu perempuanku, dia benar-benar ingin mati. Kalimat terakhirnya dipenuhi dengan niat membunuh. Komandan marah, dia juga ingin mengalahkan putramu. Tidak masalah tentang itu, dia bisa melakukan itu. Kemarahan di wajah Old Tang langsung menghilang saat dia menjawab dengan tenang ketika dia mengingat dengan sayang, kulitnya tebal, dia bisa menerima pemukulan. Aku tidak pernah mengalahkannya sejak muda. Aku tidak pernah membiarkannya mengalami hal itu. Cinta seorang ayah ketika dia masih muda, itu benar-benar penyesalan. Petik 2. Apakah kamu tidak takut dia tersandung pada kemalangan yang tak terduga? Sang komandan tampak tidak percaya, tetapi kemudian dia mencibir, oh, aku lupa tentang Little Fool. Tahun itu, kamu memiliki harapan besar untuk Little Fool, yang karakternya benar-benar kegelapan. Licik, berbahaya dan dingin, dan dengan banyak yang terkenal tuan-tuan yang membimbingnya, hehe, apa sebutannya, oh ya, aku ingat. Dia dapat mewujudkan sikap teladan dari keluarga monarki Gemini, dan dapat mengendalikan fondasi konstelasi Gemini, dia adalah kartu truf sejati kamu untuk kembali. Pada akhirnya, hahaha, darah keluarga Tang gila tidak peduli dan menghancurkan istana. Petik 2. Jauh di benua Sang, orang bodoh kecil yang dimakamkan dalam pekerjaan tampaknya mendengar seseorang berbicara tentang dia ketika dia mengangkat kepalanya yang bingung. Gelombang kenapa Tang gila tidak kembali? Gelombang. Gelombang kapan aku bisa mengakhiri kehidupan pahit ini? Little Fool saat ini mendambakan kembalinya Tang Tian. Mendengar tawa itu, wajah Old Tang menjadi hitam seperti kendi. Sebenarnya, dia tidak pernah berharap bahwa orang yang memiliki tubuh itu sebenarnya adalah sisi terang Tang Tian. Di masa lalu,
dia telah menyegel Little Fool ke dalam istana untuk memberinya cukup waktu untuk menjadi dewasa, dan untuk sisi terang Tang Tian, yang naif dan suka main-main, Old Tang tidak pernah memiliki banyak pemikiran untuknya, dan dengan banyak kesulitan menghindari kewaspadaan orang lain, ia mengirimnya pergi sebagai bentuk perlindungan, untuk memungkinkannya tumbuh dengan aman. Siapa tahu hal-hal berkembang dari harapannya. Si kecil bodoh akhirnya menembus segel, tetapi ia tidak dapat memiliki tubuh sebagai kesadaran utama, dan akhirnya ditekan oleh sisi cahaya Tang Tian. Dan Tang Tian yang dia pikir bodoh, anehnya menjadi tiran. Sejak awal, Little Fool tampaknya telah mengambil peran asisten, yang membuat Old Tang tidak dapat mengerti. Keselamatan Tang Tian memungkinkannya untuk mengeluarkan batu terbesar dari hatinya. Alasan mengapa dia meminta istrinya membawa Tang Tian ke Starwind City adalah untuk memungkinkan mereka menjalani kehidupan tanpa kesulitan, dan tidak menarik perhatian. Tapi prestasi Tang Tian membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Dia merasa bahwa seluruh dunianya sedang terbalik. Itu seperti dia memiliki dua putra, yang jahat, pengkhianat, dingin dan tanpa emosi. Seorang putra yang telah menerima bimbingan dari para tuan, tidak dapat dibandingkan dengan anak yang naif, bisu, berpikiran sederhana yang tinggal di tempat sepi dengan sedikit asuhan. Gelombang seharusnya tidak. Gelombang. Tetapi kebenaran ada di depannya. Keberhasilan Tang Tian tidak hanya lebih kuat dari Little Fool, tetapi bahkan Old Tang sendiri, yang membuatnya merasa malu. Komandan itu benar, dasar dari konstelasi Gemini, dibandingkan dengan fondasi yang dibangun oleh Tang Tian seperti membandingkan seorang penyihir kota kecil dengan seorang penyihir terkenal di dunia. Setelah mereka memasuki galaksi Sein Suci, di mana komandan berasal dari benua emas dan memegang posisi tinggi, meskipun dia telah kembali ke benua emas sebagai Jenderal Roh, tetapi dia masih dikenal luas. Begitulah cara mereka berdua membangun pasukan. Tetapi dibandingkan dengan Tang Tian, yang membangun aliansi selatan dari nol. Dengan waktu yang cukup, ada kemungkinan besar dia bisa menyatukan seluruh wilayah selatan. Old Tang masih tidak mengerti tentang bagaimana Tang Tian melakukannya, dia merasa bahwa putranya ini sangat gila, terutama yang mampu mengambil keuntungan dari orang lain, dan mampu selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Tetapi bagi Old Tang, yang adalah seorang lelaki berkulit tebal, tidak akan pernah terpengaruh oleh ejekan seperti itu. Dia malu selama 2 detik sebelum menenangkan diri dan berbicara dengan bangga dan bangga, dia juga anakku. Murid itu akan melampaui tuannya, dapatkah kamu melihat betapa indahnya perencanaan aku di masa lalu? Aku terlalu jauh melihat. Komandan, apakah kamu tahu apa kemampuan terkuat seorang pria? Petik 2. Sang komandan berpikir sejenak, lalu berkata, untuk selalu menyerang dan tidak pernah ditahan, untuk berhasil dalam setiap usaha. Salah. Old Tang menjawab dengan lugas. Komandan tidak memahaminya, salah. Bagaimana aku salah? Old Tang berbicara dengan bebas dan tenang, namun dengan emosi seolah-olah dia memandang dunia dengan matanya yang menghina. Sebagai seorang pria, kemampuan terkuat yang bisa dia miliki adalah meninggalkan benih yang dapat mengubah dunia. Wajah komandan langsung berubah hitam, ayo, mari kita bertarung, kita akan memperlakukannya sebagai latihan. Kita perlahan-lahan dapat mengambil waktu kita untuk melawan pertempuran kita, jangan cemas, kita sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Old Tang menjawab, tapi kesempatan untuk bertemu Mu Zixia adalah salah satu yang tidak bisa dicari tetapi kebetulan. Aku hanya menerima dengan enggan kamu meletakkan bendera salib selatan dengan tentara adalah karena kamu pergi untuk membalik-balik 10.000 tahun sampah tapi, Xiao Mu tidak mengenali bendera ini, juga, emblem tentara salib selatan telah menghilang selama 10.000 tahun, siapa yang akan mengingatnya? Karena kita telah mengibarkan bendera ini, kita tidak bisa kehilangan wajah kita. Bagaimana dengan itu, Komandan? Kamu seharusnya tidak melupakan semua kemampuan kamu dengan benar. Mendengarkan pembicaraan Old Tang yang tak berkesudahan, pikiran Komandan telah menyimpang, semua kenangan yang hampir mengikis tidak ada yang muncul dalam pikirannya, semua wajah yang dia pikir telah dia lupakan sepenuhnya masih sejelas hari. Seolah-olah dia telah kembali ke medan perang masa lalu, suara angin yang tak asing, suara raungan yang akrab, bahkan aroma yang akrab di udara, bau asap. Wajahnya yang terus terang yang penuh dengan berlalunya waktu, jejak tahun yang telah berlalu. Hati petarung yang telah ditumpuk dengan karat, tiba-tiba mulai berdetak lagi, menyebabkan semua karat hancur dan jatuh, ujung tajam yang sedingin salju, memanas seperti setrika. Sang komandan tersenyum, dan mengangkat kepalanya. Bendera ini, akan selalu sama di medan perang. Ya, bendera ini, akan selalu sama di medan perang. Bersiap untuk bertempur. Suara rendah itu sepertinya meledak dari dada komandan, dia melihat ke depan dengan ekspresi tegas. Keduanya telah menjadi mitra selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam satu sama lain. Sejak awal, Old Tang selalu memegang kendali utama, karena perbedaan antara pengaturan dan strategi mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Old Tang yang mengoceh juga tenang, karena dia bisa merasakan niat bertarung yang mendalam keluar dari pasangannya. Mungkin komandan tidak ingin menurunkan bendera,
mungkin prajurit di dalam dirinya tidak mau melepaskan harga dirinya, bahkan setelah 10.000 tahun, bahkan jika tanah di bawahnya bukan tanah yang dia gunakan untuk berdiri, bahkan jika langit di atas kepalanya bukanlah langit yang biasa dia lihat. Gelombang. Desahan ringan dan rasa hormat yang mendalam muncul di hati Old Tang. Dia tidak melakukan apa yang biasanya dia lakukan, dengan kritik atau perintah formal, tetapi sebaliknya memberikan otoritas kepada Old Tang. Dia tahu bahwa kemampuan bertarungnya sendiri jauh lebih rendah daripada komandan. Old Tang tahu apa arti pertempuran dengan bendera bagi komandan. Pasukan Muzisia di depan mereka sangat seragam dan ketat. Dia diam-diam memuji Muzisia, gelombang seperti yang diharapkan dari jenderal terkenal tingkat tertinggi di bawah langit. Gelombang. Gelombang bagaimana komandan akan melakukan melawan Muzisia. Gelombang. Dia bersemangat untuk itu, tetapi dalam sekejap mata dia menjadi serius. Dia tidak memandang rendah Muzisia, dan tidak berani. Ketika dia tiba di galaksi Sein Suci, dia tidak menyadari segalanya, karena teknik bela diri mereka telah menurun dan tidak memiliki variasi. Tapi dia perlahan membiasakan dirinya dengan galaksi Sein Suci, dan memahami bahwa galaksi Sein Suci berjalan di jalan yang berbeda, aturan tentara. Semakin dia mengerti, semakin sedikit ketidaksetujuan dan ketidakpuasan di hatinya terhadap galaksi suci, dan malah dia menjadi lebih menghormatinya. Galaksi suci-suci memiliki sejarah yang lebih panjang dari Heaven's Road, akumulasi dan kekayaannya jauh lebih banyak daripada Heaven's Road, sistem tentara telah ada sejak lama dan telah dikembangkan ke puncaknya. Setiap jenderal terkenal di galaksi suci-suci adalah orang-orang yang telah mengalami 100 pertempuran dan melangkahi banyak mayat. Muzisia, mungkin dia bukan jenderal militer terkuat di galaksi suci, tetapi dia pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi satu. Apa yang mereka hadapi adalah monster, dengan demikian tekanan. Saat itu, Muzisia tampaknya telah memperhatikan gerakan mereka, dan juga mulai membentuk formasi pertempuran mereka. Temperamen musuh mulai berubah, aura semua orang tampaknya telah menyatu. Energi cahaya yang sangat padat mengalir dengan tenang dalam formasi mereka tanpa halangan apapun. Energi menjadi lebih padat dan lebih padat, akhirnya mengerucut, menyebabkan siluet para prajurit lenyap di dalam cahaya. Itu adalah lautan cahaya putih, mengumpulkan kehancuran dan bahaya yang tak berkesudahan. Jika Tang Tian ada di sini, dia pasti akan terkejut. Mobilisasi kekuatan penuh Solomon Sword Light Wild Song, hanya bisa mencapai keadaan seperti itu dengan dukungannya, tetapi Muzisia baru saja membentuk formasi pasukannya dan dengan mudah membentuk lautan cahaya yang sama kuatnya. Jika Little Tang bisa terkejut, Tang Tua bahkan lebih terkejut. Di lautan cahaya di seberangnya, setiap riak kecil yang menyelimuti akan berubah menjadi gelombang besar seolah-olah meluas menjadi guntur besar. Energi di sekitar pasukan Muzisia sedang diasimilasi oleh mereka pada tingkat yang sangat cepat. OOT. Dan bukan lagi manusia yang dimilikinya ketika dia memasuki Secret Saint Galaxy. Setelah sekian lama berada di dalam Secret Saint Galaxy, dia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang sistem tentara. Agar adegan di depannya terjadi, hanya ada satu cara, untuk memiliki sinkronisasi 100%. Teori berada dalam kondisi paling sempurna ini dilulukan karena sinkronisasi mustahil muncul di hadapannya, hanya dengan sinkronisasi 100%, adegan seperti itu bisa terjadi. Old Tang akhirnya mengerti mengapa Muzisia dipuji sebagai pemimpin 5 besar jenderal. Dibandingkan dengan pencapaian 4 lainnya, Muzisia selalu ditempatkan di Wei Yeguan kontinen, dan tidak memiliki pencapaian pertempuran yang luar biasa. Tapi sejak awal, Muzisia telah menjadi pemimpin 5 besar jenderal. Banyak orang luar tidak tahu mengapa, dan bahkan warga dari benua bela diri terhormat tidak tahu. Banyak orang akan mengatakan bahwa tidak memiliki prestasi juga merupakan pekerjaan yang sulit, mempertahankan kerendahan hati dan menjadi rendah hati, ia stabil dan dapat diandalkan seterusnya dan sebagainya, tetapi tidak ada yang benar-benar percaya bahwa Muzisia adalah yang terkuat dari 5 jenderal besar. Tapi ketika Old Tang melihat sinkronisasi 100% mereka, semua keraguannya hilang. Mosin sangat seimbang, Jiaya terkuat dalam pertahanan, Kyusuhua sangat mobile dan fleksibel, pelanggaran Gou Cheng Wendao tak tertandingi, masing-masing dari mereka memiliki keahlian masing-masing. Dan dibandingkan dengan mereka, Muzisia sangat sederhana dan tidak sedikit pun fantastis atau mencolok. Sinkronisasi 100% membuktikan segalanya. Tidak ada yang pernah mencapainya sebelumnya, tidak pernah dalam sejarah. Keterampilan sebenarnya dari pedang tidak terletak pada keterampilan pedang itu sendiri, tetapi pada kedalaman pelatihan yang dikembangkan oleh pemain pedang. Dalam hal ini, Muzisia jauh melampaui mereka berempat. Wajah Old Tang berubah, dia berpikir bahwa dia telah memberikan cukup wajah kepada Muzisia, tetapi pada saat itu dia kemudian menyadari bahwa dia masih meremehkannya. Dalam pertempuran, meremehkan musuh jelas merupakan hal yang berbahaya dan paling mengerikan untuk dilakukan. Dia melirik ke komandan, dia percaya bahwa komandan juga bisa melihat apa yang dia lihat. Perintah komandan dalam pertempuran, tugasnya yang terampil untuk menghancurkan garis depan musuh dapat dengan mudah menghancurkan Old Tang. Dalam hal kecerdasan,
komandan lebih rendah darinya, ia telah menghabiskan seluruh hati dan jiwanya untuk tentara, sehingga standarnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Tetapi pada sisi negatifnya, dalam pertempuran nyata melawan satu sama lain, Old Tang selalu mengalahkannya. Old Tang mengerti bahwa komandan lebih kuat darinya dalam membawa para prajurit ke medan perang. Dia melihat sepasang mata komandan, yang terbakar dengan api. Dalam cahaya putih, Mu Zixia memandang dengan dingin pada tentara di depannya. Dia awalnya mengirim orang untuk berbicara dengan mereka, tetapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk benar-benar menampilkan formasi pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia juga menunjukkan miliknya. Gelombang aku akan mengalahkan mereka dulu, hasilnya selalu lebih baik. Gelombang. Keadaan pikiran Mu Zixia tidak terganggu, wajahnya yang penuh dengan pengalaman memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia berdiri di depan pasukannya seperti batu. Untuk pasukan yang menghadapnya, Raja Gemini yang aneh juga berdiri di depan formasi. Ini menyebabkan Mu Zixia mengagumi dia, karena tidak semua jenderal militer cukup berani atau memiliki kekuatan untuk berdiri di depan formasi. Tetapi meskipun melihat lawan menjadi percaya diri dalam kekuatannya sendiri dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan kepercayaan dirinya, itu tidak ada bedanya dengan Mu Zixia. Raja Gemini yang jelas dibedakan dalam warna hitam dan putih membungkuk pinggangnya, 4 lengannya menarik pedang mereka pada saat yang sama. Di belakangnya, semua boneka mekanik melakukan gerakan yang sama. Menggambar pisau mereka. Sa-sa-sa. 4.000 bilah ditarik serentak, gesekan antara bilah dan selubung melepaskan suara-suara yang keluar bersama-sama, gema suara yang membawa getaran yang tak terlukiskan bergema ke arah luar. Gelombang menarik gelombang, Mu Zixia menyipitkan matanya, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan aura di sisi lain. Yang mengejutkannya adalah wilayah energi yang bisa dia kendalikan benar-benar ditekan, dia baru saja menstabilkan energi di batas wilayah itu, tetapi kehilangan kendali atas itu karena gemetaran yang aneh. Energi yang disinkronkan sedang ditekan, tetapi Mu Zixia tidak peduli. Memiliki wilayah kontrol yang besar tidak berarti itu baik, atau memiliki lebih banyak energi, logika ini telah dipahami olehnya sejak dulu. Baling-balingnya terhunus. Gemetar yang aneh menghilang, suara menghilang, dan tempat itu menjadi sunyi. 2.000 boneka mekanik berdiri diam seperti patung dengan sikap yang sama. Mereka sedikit berjongkok dengan tubuh mereka condong ke depan, sayap di punggung mereka telah memanjang keluar dengan bilah mereka di tangan. Raja Gemini memiliki 4 tangan, sehingga posisinya sedikit berbeda, salah satu bilah ekstra terangkat tinggi, dan satu dekat dengan tubuhnya dengan ujung bilah menghadap ke bawah. Rasa bahaya muncul di hati Mu Zixia. Gelombang oh, ini, gelombang. Tepat pada saat itu, suara rendah dan kuat memecah kesunyian. Tentara Lintas Selatan. Gelombang apakah mereka akan menyerang? Gelombang. Mu Zixia tidak punya ekspresi, gelombang Tentara Lintas Selatan. Aku sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya gelombang, dia memiliki kesan samar-samar tentang nama itu. Gelombang mungkin beberapa tentara yang aku temui sebelumnya gelombang, Mu Zixia tidak menyimpannya dalam hati, Suci Galaksi memiliki pasukan yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana ia bisa menghafal mereka semua dalam hati? Lebih jauh, itu tidak penting. Di matanya, terlepas dari tentara apa itu musuh, itu tidak penting baginya, karena kemenangan menjadi miliknya. Bahkan jika musuh adalah seorang jenderal terkenal, bahkan jika mereka adalah salah satu jenderal besar lainnya. Ini adalah Mu Zixia, di bawah penampilannya yang sederhana memegang kesombongan yang paling dalam dan paling dalam. Matanya yang menunjukkan sikap apatis para dewa tidak goyah. Muka. Teriakan marah berteriak, tetapi dengan gemetar. Mu Zixia terkejut, gelombang mereka kuat, tetapi mengapa dia memiliki emosi saat ini? Gelombang. Bang. Tanah bergetar, bumi di bawahnya terasa seperti drum raksasa yang pernah dipukul. Murid Mu Zixia mengerut. 2.000 boneka mekanik perunggu yang sangat berat menginjak tanah bersamaan dengan kesempurnaan, begitu akurat sehingga terasa seperti hanya satu orang. Keakuratan, kecepatan, dan berat yang menakjubkan, membuatnya terasa seperti satu kaki sederhana yang jatuh, tetapi diisi dengan kekuatan yang luar biasa. Celah laba-laba terbentuk di tanah dan menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan debu beterbangan, menjadi badai debu yang menyelimuti langit. Secercah cahaya melintas di mata Mu Zixia, dia melirik beberapa gunung di sekitar yang menopang getaran, di mana banyak batu mulai berguling ke bawah. Tapi fokusnya terkunci dengan kuat pada Raja Gemini hitam dan putih. Gelombang sangat cepat. Gelombang. Itu hanya langkah, tetapi kecepatannya telah meningkat secara substansial, dan sosok yang keluar dari debu menjadi kabur. Gelombang Hah. Gelombang di mata Mu Zixia, sebuah titik merah telah muncul, itu adalah gesekan yang disebabkan oleh kecepatan tinggi dari pisau yang menyapu udara, membentuk suhu yang sangat tinggi dan menyebabkan ujung pisau terbakar merah. Tetapi pada saat berikutnya, banyak titik merah memasuki penglihatannya. Bang bang bang. Setiap langkah mengejutkan, gunung-gunung di sisi-sisinya terus-menerus runtuh dengan bebatuan dan tanah bergulung, menghasilkan debu dan kotoran ke langit. Tatapan Mu Zixia tidak pernah goyah.
Pada kecepatan astronomi, titik merah pada ujung pisau mulai menyebar melalui tangan dan lengan perunggu. Tiba-tiba, Mu Zixia memperhatikan bahwa pedang tinggi yang terangkat dan menghadap ke bawah dari permata Gemino tidak berubah menjadi merah, melainkan hijau. Adapun boneka mekanik lainnya, mereka mulai mengungkapkan aura lampu hijau juga. Rasa bahaya di hati Mu Zixia menjadi lebih intens, dan ketika dia meletakkan pedang terstandarisasi di depannya, wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Di dalam Gemini Monarch, komandan itu tanpa ekspresi, tetapi tubuhnya tidak dapat menyembunyikan niat bertarung yang padat. Gelombang sungguh perasaan yang akrab. Gelombang. Banyak ingatan yang hilang mulai muncul dalam kondisinya saat ini. Komandan, aku minta maaf, aku benar-benar tidak bisa memahami ini. Pemuda itu menangis ketika bahunya mulai bergetar. Aku telah mengulangi ini berkali-kali, bakatku sangat tinggi, Komandan, tenanglah, aku pasti akan membuat gerakan ini terkenal. Hei, ada apa dengan semua ekspresimu, apakah kalian semua memandang rendahku? Wajah pemuda itu memerah. Berat, semua orang. Ayo, bocah, tonton skite palang merah hijau aku. Ayo, semuanya, tonton skite palang merah hijau aku. Di dalam hati yang telah melewati kesepian 10.000 tahun, dia berteriak keras, dia meraung keras, dia berteriak dengan keras, teriakannya bergema di mana-mana. Di ruang kosong, tidak ada yang merespons. Tanpa sadar, wajahnya yang telah dipoles dengan pengalaman dan bertahun-tahun menjadi serius. Seperti sebelumnya, menuju hatinya yang kosong, menuju kehampaan yang tidak memiliki respons, teriakan sia-sia yang telah lama menghilang, semuanya terasa sama. Ayo, sabit palang merah hijauku. Bahkan dengan tanah bergetar, siulan naik dari gelombang perunggu, ekspresi Mu Zixia tidak berubah. Dia memegang pedangnya dan berdiri diam seperti patung tanpa bergerak. Tapi ketika dia melihat 4 pedang Gemini Monarch yang diulurkan tegak lurus satu sama lain, membentuk 2 tepat mata Mu Zixia mengerut. 2 lampu hijau dan merah, dikenakan satu sama lain. Semua aura lampu hijau dan merah yang telah tumbuh dari boneka mekanik menjadi tertarik padanya dan terbang ke Zizi. Dengungan pedang jelas bisa didengar oleh semua orang meskipun ada keributan di sekitarnya. Di detik berikutnya, hijau dan merah muncul di depan Mu Zixia. Pedang Mu Zixia sudah menunjuk lurus ke depan, cahaya di matanya meledak ke depan saat ia menyambut, hijau dan merah dengan dorongan pedangnya. Lautan energi yang mengalir perlahan tampaknya tiba-tiba menemukan titik drainase dan dengan kuat melonjak ke ujung pedangnya. Energi terus-menerus dikompresi hingga maksimum. Titik cahaya di ujung pedang tumbuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Kecerahannya terus meningkat, dalam sekejap mata ia menjadi seterang setrum, melepaskan cahaya putih yang menyilaukan dan menyebabkan seluruh area menjadi putih kosong, termasuk wajah Mu Zixia. Mu Zixia tetap tenang, tetapi aura yang dilepaskan oleh tubuhnya tiba-tiba meledak seperti makhluk laut yang muncul dari air. Cahaya yang terpantul di wajahnya meredup sedikit, dan saat meredup, butir-butir kecil kristal energi muncul di ujung pedangnya. Ini adalah kristal energi yang dibentuk oleh kompresi energi yang menakutkan menjadi padatan. Kristal energi rombus salju putih melepaskan cahaya putih pudar yang hangat tanpa aura tirani, memberikan kenyamanan yang tak terlukiskan. Ketika kristal energi muncul, semua energi dalam formasi menjadi sangat hidup. Kristal energi salju putih terus tumbuh sesuai dengan ujung pedang, membuatnya seolah-olah pedang itu tumbuh panjang dengan kecepatan yang sangat lambat. Sinar cahaya salju putih melesat ke tengah hijau dan merah, dengan kecepatan cahaya. Pedang mengkristal salju putih itu sangat hangat, sedangkan, hijau dan merah gelap dan tulang dingin. Waktu tampaknya telah melambat hingga merangkak. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Hijau dan merah gelap dan dingin hancur seperti biskuit. Pada saat yang sama, tubuh pedang mengkristal salju putih hancur. Aura hijau dan merah hancur terbang ke segala arah, berbenturan dengan aura putih hancur salju, menciptakan garis yang jelas perbedaan antara keduanya. Ledakan keras terjadi tiba-tiba, aura hijau dan merah hancur tertiup angin, kembali ke tentara salib selatan. Aura salju putih hancur sudah terbang kembali ke arah pasukan Mu Zixia dengan cara yang sama. Keputusan kedua pasukan berbeda. Menghadapi aura salju putih yang masuk, pasukan Mu Zixia tetap tidak bergerak seperti patung. Aura putih yang hancur tampaknya bertabrakan dengan dinding baja ketika dampaknya menyebabkan aura terbelah menjadi 2 aliran, menyapu ke sisi formasi. Menghadapi aura hijau dan merah yang hancur, Southern Cross Army sebenarnya mengambil kesempatan untuk mundur dengan anggun. Performa pasukan Mu Zixia patut dipuji, tapi itu tidak mengejutkan. Perbuatan tentara salib selatan membuat mereka berseru kaget. Sulit membayangkan bahwa boneka mekanik yang besar dan canggung itu benar-benar mampu melakukan gerakan anggun seperti itu. Lebih jauh lagi, itu bukan 1 atau 2 set, tetapi seluruh pasukan.
Serangan mereka sebelumnya menghancurkan bumi dan ganas, sementara mundur tiba-tiba sama anggunnya seperti kupu-kupu. Kedua tindakan ini membuat mereka tampak seolah-olah mereka adalah dua pasukan yang sama sekali berbeda. Perpaduan kontras yang kuat sudah cukup untuk membuat orang lain menghormati mereka. Ketika seluruh pasukan mekanik ini mendarat di tanah seperti dedaunan yang jatuh di tanah tanpa mempengaruhi pasir dan debu, perasaan kontras yang intens ini mencapai puncaknya. Gemuruh. Bagian atas-atas dari pegunungan di samping terus menghasilkan tanah longsor, akhirnya runtuh dan menyebabkan batu dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya turun, meninggalkan bagian bawah setengah dari gunung dan sayatan rapi. Ini menjadi puncak dari stand-off. Di dalam Gemini Monarch, wajah seram awal komandan telah menjadi tenang, tatapannya yang dalam mendarat di pasukan musuh, senyum tipis muncul di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengingat kenangan indah. Gelombang berat, ini bukan pukulan penghabisan palang merah hijau yang telah kamu pelajari. Gelombang namanya disebut, Dual Cross Slash. Sang komandan kembali sadar ketika dia melihat ke depan, kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Gelombang Muzisia, benar-benar layak untuk reputasi kamu. Gelombang. Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil memblokir Dual Cross Slash dalam semua ingatannya. Meskipun tentara Salib Selatan yang berdiri di belakangnya sama sekali berbeda dari tentara Salib Selatan di masa lalu. Pasukan baru ini sangat kecil dibandingkan dengan pasukan Salib Selatan tua dalam hal ukuran. Dibandingkan dengan tentara Salib Selatan yang terkenal di masa lalu yang memiliki banyak jenderal terkenal, tentara baru ini sangat miskin. Tetapi dengan dukungan penuh dari benua emas, dengan senjata mekanis yang lebih baru dan lebih kuat, dan sistem pasukan yang melimpah dan luas dengan para elit yang dipilih dengan cermat, menambah dedikasi selama berpuluh-puluh tahun di dalamnya, menjadikan tentara Salib Selatan yang baru ini sama uniknya. Itu tidak sebesar masa lalu, atau memiliki banyak jenderal terkenal, pengaruhnya dalam pertempuran benar-benar diabaikan. Hanya berjumlah 2.000, tentara lintas selatan yang menyusut ini tidak dapat dianggap sebagai standar. Tapi itu mungkin tidak bisa diabaikan. Gelombang agar Muzisia memblokir Dual Cross Slashku dengan begitu mudah, dia tidak diragukan lagi adalah jenderal termasyhur yang terkuat. Gelombang komandan yang mengingat masa lalu menjadi bersemangat. Tidak ada yang lebih mengasyikkan selain bisa bertemu pasangan yang baik. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Muzisia yang tenang yang berdiri di seberangnya sangat terkejut. Langkahnya mungkin terlihat sangat mudah, tetapi sebenarnya itu adalah teknik yang sempurna, Honorable Martial Growing Sword. Itu bukan teknik membunuh angkatan darat, tapi di tangannya, itu mungkin bisa melampaui teknik membunuh tentara peringkat emas biasa. Selanjutnya, dia bahkan tidak perlu menundukkan kepalanya untuk melihat bahwa pedangnya sudah memiliki celah tambahan. Pedang standar di tangannya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dengan banyak retakan yang terbentuk dari pelatihan, bukan satu dari pertempuran. Itu adalah yang pertama kali seseorang meninggalkan celah di pedangnya. Dia menatap pasukan mekanik di depannya, pasukan misterius di depannya lebih kuat dari yang dia harapkan. Ya, itu jauh lebih kuat dari apa yang dia perkirakan. Gelombang, sejak kapan benua emas memiliki tentara yang begitu kuat? Gelombang. Dia tahu kekuatan dari berbagai pasukan benua emas di punggung tangannya. Benua emas sangat jauh dari benua bela diri yang terhormat, dan karenanya bukan tujuan utama benua bela diri yang terhormat, tetapi benua bela diri yang terhormat memandang persiapan dengan sangat penting. Meskipun penetrasi mereka ke dalam benua emas tidak dapat dianggap kuat, tetapi mereka mampu mempertahankannya. Tetapi semua informasi yang dikirim dari intelijen mereka tidak pernah menulis apapun tentang pasukan khusus ini, seolah-olah mereka muncul dari udara kosong. Untuk bisa menahan kekuatan pasukannya, kekuatan bertarung seperti itu jelas salah satu yang tidak boleh diabaikan. Itu hanya menyisakan satu jawaban, benua emas sengaja menyembunyikan tentara. Gelombang, siapa yang tahu bahwa benua emas sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang kuat? Gelombang Muzisia dengan cepat menenangkan dirinya, sejarah benua emas jauh lebih kaya daripada benua bela diri yang terhormat, dan tidak aneh bagi mereka untuk memiliki beberapa kejutan dan tak terduga kartu truf. Meskipun dia adalah pria yang sangat sombong dan sombong, tetapi tidak setingkat dia menganggap dirinya sebagai nomor satu di dunia. Gelombang lawan yang sulit ditangani. Gelombang. Muzisia juga menjadi bersemangat, dia adalah orang yang rendah hati, dan yang terhormat benua bela diri memberinya misi penting, ke garnisun Wei Ye Guan benua. Dia selalu berhati-hati dan berhati-hati sambil teliti pada apa yang dia lakukan. Dia menangani situasi sulit dengan nyaman, dengan komposisi tenangnya, banyak petinggi yang tahu rencananya semua sangat memujinya, tetapi sedih bahwa kemampuan bertarungnya yang kuat tidak memiliki kesempatan untuk ditampilkan. Dia tidak terlalu peduli tentang itu, dan mempertahankan kesederhanaan dan kerendahan hati di depan semua orang, karena dia tahu bahwa dia lebih kuat dari mereka. Niat bertarung dalam dirinya seperti binatang buas tanpa musuh alami atau saingan, sehingga memberinya penyamaran yang tidak berbahaya, binatang buas liar dalam tidur. Sampai hari ini, ketika dia akhirnya bertemu musuh yang memberinya rasa bahaya. Niat bertarung yang selalu tertidur seperti binatang buas dan buas yang telah berjuang bebas dari rantainya, membuka mata merah darahnya.
Rasa asyik asing menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak lagi memikirkan siapa musuhnya, dan tidak peduli dengan tujuan mereka. Satu-satunya pikirannya adalah menikmati pertempuran. Tidak ada yang tahu bahwa di benua Savage yang sunyi dan tandus, terjadi pertempuran yang mengguncang bumi. Selain benua Wei Yeguan yang menjadi posisi penting di perbatasan benua liar dan benua bela diri yang terhormat, tempat-tempat lain relatif berbahaya. Kelompok yang tidak mencolok sedang bepergian dengan tenang. Mereka bergerak sangat lambat, setiap langkah yang mereka ambil membutuhkan kehati-hatian, karena ada banyak celah dan celah spasial di sekitar mereka, yang saling bersilangan, yang ada selama periode yang tidak diketahui selama bertahun-tahun. Semua celah spasial ini bahkan lebih berbahaya daripada bilah paling tajam, asalkan orang yang menyentuhnya secara tidak sengaja, mereka bahkan tidak akan merasakan sakit, tetapi tubuh mereka akan dipotong-potong. Wajah setiap orang adalah orang yang peduli, bahkan Ah Sin, yang biasanya sangat keras dan banyak bicara, tidak berani santai. Alih-alih menyebut tanah di bawah kaki mereka sebagai jalan, itu lebih dari jalan batu. Daerah yang ditutupi dengan retakan spasial disebut sebagai Black Death Region, di mana bahkan binatang buas tidak berani melangkah ke dalamnya. Di dalam, seseorang akan terus-menerus diserang oleh korosi dari celah spasial yang telah mengalami banyak sekali perubahan. Ada banyak celah yang membutuhkan penerbangan untuk memotong, di mana untungnya, semua orang cukup kuat untuk melakukannya. Tetapi setelah melihat garis-garis hitam yang menjalin di bawah mereka, rambut semua orang berdiri tegak sementara mereka membuka mata lebar-lebar karena mereka menghindari celah spasial di langit. Dari semua itu, yang paling berbahaya adalah keretakan spasial rambut tipis yang bisa dengan mudah dilupakan orang jika mereka tidak hati-hati. Sang Bei memimpin, di mana ia selalu mengingatkan semua orang untuk menghindari bahaya yang mudah terlewatkan. Ketegangan yang lama membuat semua orang agak lelah, dan bahkan Tai Ji sendiri terlihat kelelahan. Mereka telah bepergian di wilayah berbahaya selama 2 bulan penuh. Sebenarnya, jaraknya tidak jauh, tetapi mereka harus sangat berhati-hati dengan setiap langkah, dan dengan demikian kecepatan mereka melambat menjadi merangkak penyu. Tetapi tidak ada yang tampak kesal, karena mereka secara pribadi melihat teman mereka terkoyak oleh keretakan spasial. Bahkan untuk Sang Bei yang merupakan pemandu yang berpengalaman, bahkan dengan semua orang di 120% mereka telah kehilangan 37 orang. Untungnya, semua orang ulet dan tidak terlalu menderita dampak, tetapi mereka menjadi lebih berhati-hati. Sang Bei merasa sangat lelah, jalan yang bukan jalan, adalah rahasia terbesar suku air hitam. Itu adalah lorong penyelundupan. Ini adalah benua bela diri yang terhormat. Ah Sin melihat sekeliling dengan perasaan agak bersemangat. Untuk menyaksikan secara pribadi rencananya direalisasikan, niat bertarungnya melambung tinggi. Ketika dia tahu bahwa Mu Zixia telah secara pribadi memasuki benua Savage, dia tahu bahwa mereka adalah target Mu Zixia, dan dengan demikian muncul dengan rencana berani ini. Saat ini, pasukan pengadilan Raja Perses akan membual di sekitar. Siapa yang tahu jika Mu Zixia menemukan sesuatu gelombang, Ah Sin agak bersemangat memikirkannya. Tidak peduli seberapa akrab Mu Zixia dengan benua Savage, dia tidak akan pernah seakrab itu dibandingkan dengan penduduk setempat. Kamu ingin bermain petak umpet di Savage kontinen. Perlahan mainkan sendiri, semoga sukses. Senyum patah muncul di wajah Ah Sin, dan dia segera menjadi serius. Memasuki Honor Martial kontinen tidak menunjukkan kemenangan, karena pertempuran baru saja dimulai. Sang Bei berbicara dengan hormat, ya, kami telah memasuki benua bela diri yang terhormat, di tempat yang disebut benua kecil hutan. Meskipun benua hutan kecil sangat dekat dengan benua Savage, tidak ada banyak pertahanan di sini karena wilayah Black Death. Petik 2. Ah Sin mengangguk, tahu itu benar. Benua bela diri yang terhormat tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar menemukan jalan kecil melalui wilayah kematian hitam. Tetapi bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan mempedulikannya. Ah Sin secara pribadi telah melewatinya, jalur penyelundupan kecil ini yang Sang Bei dan sisanya tidak bisa menggerakkan pasukan berskala besar. Sebuah kapal pengangkut tidak akan bisa lewat, apalagi kapal perang. Apakah kamu memiliki orang-orang yang kamu kenal di sini? Ah Sin bertanya. Beberapa. Sang Bei menjawab dengan hati-hati, mereka adalah beberapa penyelundup, barang-barang lama bawahan ini dijual kepada mereka. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak senang dengan kuil, tetapi bawahan ini tidak berani memastikan bahwa mereka dapat diandalkan. Sangguan Qianhui hampir tidak mendengarkan T. Ahli waris, tetapi dengan hati-hati mengalami perbedaan antara yang mulia benua bela diri dan benua Savage. Energi di benua bela diri yang terhormat jauh lebih padat, tetapi tidak memiliki energi unik yang memiliki karakteristik mengisolasi wilayah internal dari luar. Pikiran pertamanya adalah mengirim pesan ke Tang Tian. Energi unik benua Savage di langit memisahkan pintu bintang perunggu, mencegahnya menjalin komunikasi dengan Tang Tian. Sebelumnya, dia masih khawatir bahwa benua bela diri terhormat akan sama dengan benua Savage, tapi dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Wajahnya mengungkapkan semangat seorang wanita muda ketika dia dengan bersemangat mengaktifkan pintu bintang perunggu.
Blue Wind City telah menjadi situs konstruksi besar yang penuh dengan aktivitas, dengan banyak pekerja yang sibuk di mana-mana. Kota yang bahkan lebih megah sedang dibangun di tempat Blue Wind City lama. Cal sangat sibuk, tetapi dia tidak marah tentang hal itu. Dia tahu bahwa krisis ini adalah krisis terbesar pedagang barat dalam sejarah, di mana pemutusan Jenderal Menengah Oliver telah mengejutkannya. Jenderal Oliver yang berperingkat menengah menyokong pendukung pedagang barat di wilayah barat, dan bagi mereka untuk bertindak begitu ceroboh di wilayah barat adalah karena Jenderal Oliver. Jenderal Lance baru-baru ini dikirim, dan dibandingkan dengan Jenderal Oliver yang hanya memikirkan untung, mereka yang lebih muda dan lebih berbakat, Jenderal Oliver jelas lebih fokus pada pencapaian, sehingga ia lebih sulit untuk ditangani. Putra suci Charles adalah orang yang sangat penting, karena dia jelas-jelas condong ke arah Lance. Cal tahu itu juga kesempatan bagi mereka. Jika mereka dapat membangun hubungan dengan Son Charles Suci, itu akan menguntungkan ekspansi pedagang barat di masa depan, dia tahu, tetapi tidak pernah ingin memikirkannya, bagaimana organisasi perdagangan dianggap lebih buruk daripada semut di depan kuil. Itu adalah kesempatan berbakat surga yang terletak tepat di depannya. Tentu saja, untuk menarik perhatian dan minat putra suci Charles tidaklah mudah, dia harus menyelesaikan tugas dengan indah. Sophie sepertinya tidak menyukainya, tetapi dia tidak peduli. Dia memahami orang-orang seperti Sophie, yang ketidaksukaannya tidak akan pernah mempengaruhi penilaian putra suci Charles. Tetapi saat ini, dia tidak muncul di lokasi konstruksi, tetapi berdiri berjaga tepat di luar penginapan putra suci Charles. Kriak, pintu terbuka, dan putra suci Charles, yang mengenakan jubah putih, berjalan keluar. Mata Cal berbinar, harus dikatakan, temperamen dan penggambaran gambar anak suci Charles sangat sempurna. Jubah putihnya yang tak bercela menonjolkan aksen putra suci Charles yang kurus dan tinggi, dengan sulaman emas yang membuatnya terlihat halus dan terhormat. Wajahnya yang cukup tampan sudah cukup untuk menyebabkan banyak wanita jatuh jungkir balik untuknya, menambahkan senyum musim semi yang dia pertahankan di wajahnya, kepercayaan diri dan kepribadian ramah, setiap kata-katanya sangat meyakinkan. Gelombang hanya orang luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk menjadi penerus kuil. Gelombang. Cal segera maju untuk menyambutnya, Yang Mulia. Maafkan aku, Cal, kamu harus terus bekerja keras untuk periode waktu ini. Putra suci Charles berbicara dengan tulus, konstruksi Blue Wind City sangat penting, aku benar-benar tidak bisa menyerahkannya kepada orang lain, dan hanya kamu yang dapat terus mengambil alih. Untuk dapat bekerja demi Yang Mulia, adalah kemuliaan Cal dan pedagang barat. Cal langsung berkata. Charles kemudian melanjutkan, ada beberapa hal yang mengharuskan aku untuk segera kembali ke tempel. Sedangkan untuk bajak laut benua emas, aku telah mengirim Letnan Jenderal Lance untuk menyelidiki. Terima kasih, Yang Mulia. Cal memberi ekspresi terima kasih. Semua yang terbaik untuk pekerjaan ini. Charles menepuk bahu Cal dan mendorongnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk Yang Mulia. Cal membungkukkan punggungnya lebih rendah. Charles tidak lagi berbicara dan naik ke kapal perang, yang dengan cepat dimulai dan terbang ke langit. Cal hanya bangkit setelah kapal perang menghilang, memikirkan apa yang mungkin terjadi. Gelombang sesuatu yang besar harus terjadi, untuk anak suci Charles bergegas kembali dengan terburu-buru. Gelombang tapi, itu bukan sesuatu untuk dipikirkannya, dia hanya harus melakukan pekerjaannya dengan baik, dan itu adalah masalah penting baginya. Charles bergegas kembali ke tempel benar-benar karena sesuatu yang besar telah terjadi. Gou Cheng Wendao akhirnya menurunkan benua sang. Benua sang akhirnya ada di tangan kita. Charles berbicara dengan ekspresi kegembiraan, suasana tenangnya yang biasa telah dibuang, ini benar-benar bergerak, pintu akhirnya akan dibuka. Seperti apa Heaven's Road? Aku telah memikirkan hal itu berkali-kali ketika aku masih muda, dan hari itu akhirnya tiba. Sophie, apakah kamu tidak bersemangat sama sekali? Petik 2. Sophie adalah dirinya yang normal ketika dia menjawab dengan dingin, menurut laporan guru Gou Cheng Wendao, Aliansi Selatan tidak berjuang sampai mati, tetapi mundur secara strategis. Jika itu masalahnya, musuh pasti memiliki pendorong lain untuk melakukannya. Petik 2. Langkah lain yang harus dilakukan. Charles tertawa terbahak-bahak, jadi apa? Benua sang sudah ada di tangan kita, itu yang penting. Dengan itu, jalan surga juga ada di tangan kita. Kita akan memiliki persediaan jenderal roh yang tak ada habisnya, kita akan menjadi lebih kuat, apa yang perlu ditakutkan. Sophie, jangan terlalu pesimis. Petik 2. Aku berharap begitu. Sophie menjawab dengan dingin, dia merasa bahwa masalah itu pasti tidak sesederhana itu. Sampai saat ini, kinerja Aliansi Selatan dalam ekspedisi melampaui ekspektasi semua orang. Terlepas dari apakah itu kemampuan Komandan-in-Chief atau kemampuan bertarung dari para ahli perang, bahkan semangat juang dan tekad mereka semua dapat dinilai sebagai menakjubkan. Meskipun Aliansi Selatan tidak lagi dalam posisi yang baik, Gou Cheng Wendao harus mengorbankan banyak anggota pasukannya untuk bergerak maju,
hal itu menyebabkan jumlah kematian di kedua belah pihak meningkat secara eksponensial, tetapi tidak peduli betapa sulitnya, itu tidak dapat dibandingkan ke awal, sebelumnya, tidak peduli betapa sulitnya, Aliansi Selatan tidak pernah mundur, dan bagi mereka untuk tiba-tiba mundur, itu membuat orang meragukan tindakan mereka. Tetapi jika Aliansi Selatan memulai retret mereka, apa rencana masa depan mereka? Sophie memutar otaknya dan beberapa skenario yang mungkin muncul di benaknya, misalnya menyerang jalur pasokan mereka, atau membentuk jebakan di sang kontinen. Tetapi Sophie juga tahu bahwa tempel akan tetap bergerak meskipun mengetahui bahwa itu adalah umpan. Selama mereka mengambil kendali atas benua Sang, mereka akan memegang otoritas atas jalan setapak ke jalan Haven, dan itu layak untuk pengorbanan dalam jumlah berapapun. Pengkhianatan terhadap kuil bela diri yang terhormat di jalan Haven telah menyebabkan kuil menjadi sangat marah dan terkejut. Selama bertahun-tahun, kuil selalu menganggap Heaven's Road Temple sebagai cabang dari mereka, dan tidak meluangkan upaya untuk merawat mereka, sehingga ketika mereka ingin menaklukkan Heaven's Road Temple sebenarnya akan membantu mereka dari dalam. Siapa yang mengira kalau sudah waktunya, Heaven's Road Temple akan benar-benar membangun diri mereka sebagai kelompok yang independen. Dengan demikian menjelaskan kemarahan Temple. Terlepas dari berapa harga yang harus mereka bayar, mereka harus menurunkan sang kontinen. Dibandingkan dengan benua Sang, Blue Wind City bukan apa-apa. Sophie masih khawatir, tetapi dia tidak angkat bicara. Putra suci Charles mengklaim bahwa ia akan meninggalkan beberapa bendera kesatria marsial yang terhormat untuk memastikan keselamatan Cal, tetapi sebenarnya hanya memberinya satu. Tapi Cal masih secara khusus pergi mengunjungi Knight yang terhormat ini. Tentu saja, kesatria memperlakukannya seperti udara tipis, yang juga sesuai harapannya. Dia tidak marah tentang hal itu, kesatria memiliki kualifikasi untuk memperlakukannya sebagai udara, tetapi dia tidak bisa. Jika dia menyinggung kesatria itu bisa membunuhnya sampai mati, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon keadilan. Dia tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa kesatria yang ditinggalkan itu benar-benar untuk memastikan keselamatannya, tetapi dia tahu itu lebih baik untuk mengamatinya. Kesatria yang tertinggal adalah Roger, dan Roger sama sekali tidak senang. Setelah mendapatkan berita bahwa mereka telah merebut benua Sang, Panji Ksatria tahu bahwa Putra Suci akan segera kembali dan kemungkinan besar langsung menuju ke benua Sang, dan mungkin ke jalan surga. Tetapi pada saat yang begitu penting, Roger himself harus tinggal di tanah tandus dan tidak melakukan apa-apa, sehingga suasana hatinya sangat buruk. Pandangannya terhadap Cal tidak baik, tetapi disiplinnya yang ketat membuatnya menahan keinginan untuk memotong Cal menjadi dua. Cal sangat mahir dalam mengamati ekspresi pihak lain, dan lebih jauh lagi Roger bahkan tidak mengganggu emosinya. Cal tertawa pahit di hatinya. Setelah kunjungan yang tidak menyenangkan itu, ia kembali ke kediamannya seperti biasanya. Membangun kota, atau berbicara dengan benar, membangun kota yang megah membutuhkan banyak pekerjaan. Selain dari kekuatan pedagang barat, ia juga dituntut untuk kekuatan organisasi lain, yang bukan masalah mudah. Dia memasuki ruang kerjanya, dan mempersiapkan segala sesuatunya seperti biasa, dan memulai pekerjaannya. Tiba-tiba, lehernya tercekik kuat oleh tangan, mencegahnya mengeluarkan suara. Kekuatan yang tak tertahankan melonjak ke dalam dirinya, dan dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya ketika dia terlempar ke udara. Serangan menyelinap tiba-tiba menyebabkan Cal tertegun, dan baru sadar kembali setelah beberapa saat. Wajah seorang pemuda yang tidak dikenal memasuki visinya. "Kamu siapa?" Cal memaksa dirinya untuk tenang, sebagai orang dengan otoritas tertinggi di pedagang barat, mengungkapkan ketakutan tidak akan mengubah situasinya. Tetapi pemuda partai lain mengejutkannya. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, dan hanya perlu tahu apa yang perlu kamu lakukan." Tang Tian bukan lagi amatir yang dulu, meskipun ada beberapa kali ia meninggal sebagai seseorang yang tidak bisa diandalkan, tetapi sebagian besar waktu, kematangan yang ia tunjukkan jauh melebihi umurnya. Pada awalnya, targetnya adalah Charles dan Pangeran Ksatria bela diri terhormat, tetapi aura dan kekuatan yang mereka nyatakan membuatnya menyerah. Dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, untuk menantang banner Ksatria bukanlah langkah yang cerdas. Setelah dia bangun, sepertinya dia telah dewasa. Tatapannya memancarkan cahaya yang tampaknya menembus dan menembus hati siapapun, seolah-olah tidak ada yang bisa menyembunyikan rahasia di depannya. Setelah beberapa hari, cahaya aurain matanya perlahan-lahan redup. Ketajaman tampaknya telah menghilang, dan Tang Tian menjadi sangat luar biasa, dan tanpa sadar, orang-orang yang tidak mengenalnya mengabaikannya. Tang Tian tahu tentang kemajuannya sendiri, dan ini memberinya kepercayaan lebih. Dia tahu mengapa Charles dan banner Ksatria bela diri yang terhormat tiba-tiba harus bergegas, Bing mulai menerapkan rencananya. Benua Sang adalah umpan yang tak tertahankan untuk kuil, tetapi Tang Tian juga tahu bahwa itu hanyalah awal dari rencana besar Bing. Dan intinya ada pada dirinya. Cal menjadi target Tang Tian. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, Cal adalah pilihan yang optimal. Kebencian antara kedua belah pihak tidak dapat diabaikan, dan untuk mendatangkan malapetaka di wilayah barat, ia harus terlebih dahulu menyebabkan masalah bagi pedagang barat.
Dalam beberapa hari terakhir, Tang Tian benar-benar menyaksikan dan merasakan kekuatan pedagang barat di wilayah barat. Membangun kembali kota angin biru, Charles memberi pedagang barat seluruh wilayah barat, dan kemampuan pedagang Amerika. Para pedagang barang untuk menggalang kekuatan menyebabkan Tang Tian secara diam-diam terkejut. Johnson secara khusus pergi ke intelijen-intelijen, organisasi perdagangan terkenal wilayah barat bergabung untuk membangun kembali Blue Wind City, menunjukkan kekuatan pedagang barat. Ini juga mendukung keputusan Tang Tian untuk menghapus pedagang barat. Kal tidak panik sama sekali, dia melambaikan tangannya, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu berasal, tapi aku merasa bahwa ini tidak akan mempengaruhi kita dari menjadi teman. Pedagang barat selalu pelit terhadap teman-temannya, jika semua orang kekurangan pasokan, mengapa tidak memberitahu aku jumlahnya? Petik 2. Kami tidak kekurangan dana. Tang Tian menggelengkan kepalanya, hanya ada beberapa hal yang mengharuskan kamu untuk berkoordinasi, jika kamu mampu melakukannya, kami tidak akan membahayakan hidup kamu. Nada bicara Tang Tian terdengar acuh tak acuh, tetapi itu menyebabkan hati Kal menegang. Gelombang, mereka tidak di sini untuk mencari uang. Gelombang. Dia dengan cepat merenung, dan tanpa mengungkapkan perubahan emosi, Kal bertanya, apa yang kamu butuhkan untuk aku koordinasi? Panggil Knight itu. Tang Tian tertawa. Kal tertegun, tetapi pada saat berikutnya, rasa takut yang tak berujung melonjak ke dalam hatinya ketika dia berseru dengan keras, kamu benar-benar ingin membuat musuh keluar dari kuil. Betul. Tang Tian menjawab dengan lugas, kami adalah musuh bebuyutan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin mempertimbangkan sejenak? Petik 2. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk merusak kuil, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan melakukannya. Wajah Kal pucat, itu benar, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Di benua bela diri terhormat, tidak ada yang berani menjadi musuh melawan kuil, jika dia melakukan hal seperti itu, pedagang barat akan dihancurkan dalam sekejap mata. Dia secara pribadi membangun pedagang barat ke kekaisaran itu, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah menghancurkannya. Dia tiba-tiba bereaksi, pupil matanya menyempit, kamu bandit. Tang Tian berbicara dengan sedikit tidak berdaya dalam suaranya, sungguh, kamu masih perlu berada di sini. Sebuah tawa keluar dari kegelapan, seorang pria muda dengan rambut berwarna coklat berjalan keluar dari bayang-bayang, mengungkapkan kehangatan dalam senyumnya. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika Kal melihat senyumnya yang hangat dan tidak berbahaya, dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seekor ular, dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun aku menantikan cahaya, tapi aku harus mengakui, aku lebih mahir dalam bisnis teduh dalam gelap. Si Maxiao berdiri di sana, dengan Magatama tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia dengan cemas bergegas, ketika berita tentang tempel mengirimkan tim penyelidik menghubunginya, dia segera bergerak sepanjang malam. Setelah bertarung bersama Tang Tian selama jangka waktu tertentu, ia memahami Tang Tian lebih baik, terlepas dari apakah itu mengisi melalui garis musuh atau berkelahi dan membunuh. Tang Tian adalah seorang ahli, tetapi ketika datang ke tempat teduh dan di bawah perencanaan dan trik meja, itu masih agak sulit baginya. Tetapi ketika si Ma Xiao melihat Tang Tian, dia terkejut melihat transformasi Tang Tian. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa terlepas dari temperamen atau kekuatannya, Tang Tian memiliki lompatan kualitatif apapun. Ini mengejutkannya bersama dengan penderitaan pahit di mulutnya. Sejak dulu, ia memiliki keyakinan absolut dalam bakatnya sendiri. Tapi dibandingkan dengan Tang Tian, perbedaan itu begitu besar sampai-sampai dia bisa merasakan kemarahan. Dia telah menyaksikan Tang Tian tumbuh, dan kekuatan di antara mereka terus dan semakin menjadi lebih besar, dan sekarang, itu sudah merupakan jurang yang tidak dapat diatasi. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak berdaya adalah bahwa dia tidak tahu bagaimana perbedaan itu ditarik lebih jauh, tanpa menyadarinya atau memahaminya, Tang Tian menarik lebih jauh darinya. Si Ma Xiao adalah pria yang sombong, sombong sampai ke tulang. Ketika dia secara pribadi mengikuti Tang Tian ke dalam Secret Site Galaxy, dia diam-diam memiliki posisi yang unggul terhadap Tang Tian, tapi gelombang ini adalah kenyataan yang benar-benar putus asa. Gelombang. Untungnya, kamu di sini. Tang Tian menghela nafas lega. Si Ma Xiao mengangkat bahu dan mengejek dirinya sendiri, untungnya, masih ada gunanya aku. Pada saat ini, perasaan buruk muncul di Kal, dia langsung berteriak, apa yang kalian lakukan? Laki-laki. Pria. Petik 2. Tang Tian malas menasihatinya, energi di dalam ruangan benar-benar telah dibekukan olehnya, mencegah siapapun dari luar untuk dapat merasakan apapun yang terjadi di ruangan itu. Si Ma Xiao terkekeh, Magatama, giliranmu. Magatama tiba-tiba muncul di depan Kal seperti asap. Kal tidak dapat mempertahankan ketenangannya dan menunjukkan ekspresi panik, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kalian lakukan? Ketika dia melihat wajah Magatama, dia menjadi terpana, wajah cantik yang dapat menyebabkan pria tersedak. Itu bisa menyebabkan semua makhluk hidup menjadi gila, membuat matanya menatap lurus padanya. Murid-muridnya yang menyerupai pintal Moong Raduali, seolah-olah pusaran cahaya aura telah terbentuk, keindahan misterius di depan Kal telah memikat hati dan jiwa, ketika ia mengikuti matanya dan berputar.
Tatapan Kal sedikit demi sedikit menjadi kaku ketika ekspresinya berubah lamban. Tang Tian menjadi penasaran dengan apa yang dilakukan Magatam, karena dia belum pernah melihat bakat yang menawan. Dia dengan hati-hati mengamati Magatama, dan ketika dia melihat mata Magatama yang berputar dengan cahaya, dia segera merasakan pengumpanan tak berwujud yang mencoba mempengaruhi keadaan mentalnya. Tapi kondisi mental seperti kaca Tang Tian telah lama menjadi sekokoh batu dan tidak bisa dinodai oleh apapun, dan dia segera berjuang keluar dari itu. Tapi Tang Tian mendecakkan lidahnya dengan heran, undulasi itu tidak terlihat kuat, tapi itu bisa memengaruhi siapapun saat dilihat, dan pengaruhnya pada kondisi mental sangat besar. Jika seseorang tidak secara khusus melatih teknik bela diri keadaan mental, akan sangat sulit untuk menolak. Sayangnya untuk Kal, meskipun ia memegang posisi tinggi, itu bukan karena kekuatan pribadinya, tetapi oleh trik dan perencanaan liciknya, menghadapi kebuntuan langsung seperti itu, dia tidak punya cara untuk menolak. Tang Tian termenung, di galaksi Sein Suci, memenangkan kebuntuan individu jauh lebih efisien daripada menggunakan metode apapun. Pesona Magatama adalah sesuatu yang bahkan Xie Yuan dan yang lainnya mungkin tidak bisa menolaknya. Magatama berhenti, dan diam-diam kembali ke belakang Sima Xiao. Selesai. Sima Xiao berbicara dengan santai. Dia tidak terlalu kecewa, karena kekuatannya sendiri juga meningkat. Tanpa sadar, dia jauh lebih kuat dari dia di masa lalu. Ketika kekuatannya menjadi lebih kuat, Magatama juga menjadi lebih kuat. Dan dengan Magatama menjadi lebih kuat, itu juga akan meningkatkan kekuatannya. Hidupnya dan kehidupan Magatama dengan cara tertentu, menjadi satu tubuh. Dia tidak bisa tidak memikirkan saudara laki-lakinya yang lebih tua, saudara lelaki yang lebih hisen yang memiliki tubuh lemah dan terus-menerus sakit, namun memiliki kekuatan yang tak terduga, selamanya menaungi dia dari angin dan hujan. Gelombang ya, dalam hidupku, aku memiliki kakak laki-laki dan Magatama. Gelombang. Gelombang mungkin aku tidak bisa sesat Tang Tian, tapi, bagaimana aku bisa putus asa dan menyerah hanya karena ini? Gelombang. Mata Sima Xiao mendapatkan kembali kejernihannya, seolah-olah dia mendapatkan kejelasan dan pencerahan, itu membuatnya merasa sangat bebas dan santai. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, bukan hanya karena dia tahu bahwa kondisi mentalnya telah meningkat setingkat, tetapi bahkan lebih bahagia bahwa dia akhirnya memikirkannya, apa yang dia anggap paling berharga. Di belakang Sima Xiao, Magatama tampaknya telah merasakan emosi Sima Xiao, ketika dia mengungkapkan senyum samar, penyihir, dan wajah cantik yang mengungkapkan beberapa kehidupan. Wajah aslinya, meskipun kecantikan yang tak tertandingi, sangat dingin, seolah-olah dia tak bernyawa, hanya pada saat itu wajahnya yang cantik mengungkapkan beberapa kehidupan. Menjadi sangat tajam, Tang Tian merasakan perubahan Sima Xiao dan Magatama secara instan. Tapi tiba-tiba, sebuah gelombang menyebabkan hatinya bergetar, membuatnya tertegun. Di dalam lorong panjang dan perunggu, gemuruh-gemuruh terdengar ketika sosok menyapu seperti petir. Dia melesat maju seperti panah yang menembus udara, setiap kali kakinya menyentuh ruang hampa, itu akan langsung tertekan secara maksimal dan meledak, gemuruh-gemuruh dan ledakan intens terus melonjak di jalan masuk. Wajah yang mempertahankan ketidakpedulian sejak dia bangun, menjadi bersemangat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bergerak, karena pikirannya dipenuhi dengan wajah yang dia pikirkan sehari-hari. Qian Hui. Hatinya terus mengulangi nama itu, mengulanginya berulang kali tanpa henti. Ketika pintu perunggu yang berkelap-kelip muncul dalam penglihatannya, jantungnya sepertinya digenggam erat oleh tangan yang tak terlihat, perasaan tercekik yang intens menguasai dirinya, kegembiraan yang tak terlukiskan membanjiri hatinya. Tiba-tiba, Tang Tian menjadi gugup. Ya, gugup, emosi ini yang sudah lama tidak muncul di tubuhnya tiba-tiba memenuhi tubuhnya. Dia telah mengalahkan musuh yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menghadapi segala macam situasi berbahaya, tetapi dia tidak pernah gugup. Tetapi pada saat itu, dia gugup. Kegugupan yang intens menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Dengan kilat, dia muncul di depan pintu bintang perunggu, kegelisahan yang intens meninggalkannya dengan naluri dasarnya. Qian Hui. Kakak Tian. Seolah-olah mereka memiliki kemampuan telepati, seolah-olah mereka dilahirkan untuk terhubung pada tingkat yang dalam satu sama lain, walaupun takdir telah mendikte itu, keduanya meneriakkan nama yang mereka dambakan siang dan malam. Di kedua sisi pintu bintang perunggu, keduanya membeku. Sepertinya aku berhenti pada saat itu.